Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalam debat tersebut ada Ustadz Suma bersama dengan para apologet Kristen, dan kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang harusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma kerap kali melontarkan suatu tuduhan dengan membawa atau mencomot-comot ayat Alkitab yang dia tafsirkan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen secara luar biasa boleh menanggapi, bahkan mematahkan setiap tudingan, bahkan juga setiap argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma yang berkaitan dengan iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam ya rekan-rekan yang terkasih, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bisa bertemu dari teman-teman Muslim dan juga dari Kristen untuk berdialog ya, lebih tepatnya lintas iman. Jadi tentunya objektifnya saya pikir kita sudah tahu semua. Kita bukan berdebat kusir atau berpolemik, tetapi ini semua tentu kembali kepada tugas kita sebagai insan Indonesia ya. Kita membantu teman-teman kita yang di YouTube ini untuk memahami seperti apa iman Kristen dan seperti apa iman Islam yang kita sampaikan dalam forum dialog lintas iman ya. Jadi malam hari ini adalah Islam bertanya dan Kristen menjawab, kita seperti itu ya Pak Erben, Pak Zuma ya. Dan aturannya sederhana, saya hanya akan membantu memoderasi supaya objektif dari sesi ini bisa tercapai, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari teman Muslim bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman Kristen. Demikian sebaliknya, jawaban-jawaban dari pihak Kristen juga bisa menjawab dari pertanyaannya teman-teman Muslim, tidak lari dari pertanyaan itu ya, tidak off topic juga. Kita seperti itu sederhana saja. Tapi satu aturan yang harus kita sepakati, karena ini sesi tanya jawab, jadi tentunya porsi untuk diskusi dan saling menyanggah saya pikir akan dikurangi dan lebih fokus kepada membangun pertanyaan yang baik dan membangun jawaban yang baik. Kita jadi sepakati ya Pak Zuma dan Pak Erben ya. Oke, jadi untuk mute dan unmute saya minta nanti dari saya saja moderator. Jadi percayakan sebisa mungkin saya akan menjaga amanah untuk menjadi moderator yang netral dan tentu orientasinya kepada hasil dari diskusi ini ya, dialog ini. Oke, seperti itu. Baik, silakan opening. Sesi opening ini dimanfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang dirasa poin-poin utama ya untuk diskusi malam hari ini. Manfaatkan waktu dengan baik supaya teman-teman dan peserta Zoom yang ada di sini juga bisa memahami arahnya mau kemana. Silakan dari siapa dulu yang langsung. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, penonton live YouTube dimanapun. Malam hari ini saya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan akan memberikan penjelasan dengan data-data sesuai dengan keyakinan dan kitab suci bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kata Tuhan itu sendiri dalam Alkitab adalah 717 kali. Mengapa banyak orang tidak mengerti tentang ketuhanan Yesus? Karena orang tidak bisa membedakan konsep Kristen tentang beda kata Tuhan dan Allah. Jadi karena topiknya malam hari ini tentang ketuhanan Yesus, maka saya akan jelaskan apa makna kata Tuhan di dalam iman Kristen. Kata Tuhan itu oleh LAI diterjemahkan menjadi beberapa kata, termasuk menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Kaisar, dan juga menjadi pemilik, bahkan juga diartikan Bapa diterjemahkan. Mengapa demikian? Karena kata Tuhan ini kan sebuah gelar. Kita akan lihat data-datanya di sini ya. Kita lihat ini, kata Tuhan itu adalah gelar, panggilan dan jabatan. Jadi ada orang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tapi dalam orang Kristen, Tuhan dengan Allah dua kata yang berbeda makna. Kata Tuhan digunakan sebagai gelar kepada Allah, kepada Yesus, bahkan kepada orang terhormat dan juga yang memiliki kedudukan. Kata ini diambil dari kata kurios, bahasa Yunani, yang berpadanan dengan kata Inggris itu Lord. Kata ini di samping bermakna Tuhan, juga berarti Tuhan, penguasa, majikan, pemilik. Kata kurios ini berasal dari kata kuros. Ini berbicara tentang supremasi atau keunggulan. Dan kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda, sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur atau benda yang menjadi miliknya. Itu bisa. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan kepenguasaan Yesus. Memang di dalam iman Kristen, Yesus berkuasa di bumi di surga. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Itulah kekuriosan Yesus dalam orang Kristen atau ketuhanan Yesus.
Itu yang mau dipahami ya. Jadi makna kata Tuhan dalam perjanjian baru tidak sama artinya dengan makna kata Tuhan dalam KBBI. Mengapa bisa demikian? Karena Alkitab diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI. Karena Alkitab sudah selesai diterjemahkan, kemudian KBBI baru terbit. Jadi tidak mungkin mengacu kepada KBBI, itu pasti. Karena KBBI itu baru 1983, sementara Alkitab sudah mulai diterjemahkan 1668, sampai yang biasa kita gunakan itu adalah 1974. Jaraknya sekitar 7 tahun baru KBBI muncul. Jadi kalau orang menilai kata Tuhan dari kata KBBI itu tidak nyambung. Kenapa? Karena sejarah penerjemahan itu dilupakan. Kita lihat ini penggunaan kata kurios itu sebagai gelar kepada Allah Bapa. Itu jelas. Tapi kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada Yesus Kristus. Kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja, tetapi dipakai juga sebagai gelar kepada seorang yang namanya Kaisar. Ya, jadi ini semua membuktikan bahwa kata Tuhan atau kurios di dalam Alkitab tidak senantiasa dipahami bahwa itu bermakna sama dengan Allah. Walaupun kata gelar kurios ini atau Tuhan ini dipakai juga kepada Allah. Nanti di dalam diskusi akan bisa kita elaborasi dengan lebih dalam lagi. Penggunaan kata kurios berikut ini ya, dipakai kepada hamba, seorang yang memiliki hamba. Bahkan kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. Bahkan kata kurios ini dipakai lagi sebagai gelar kepada pemilik keledai. Bahkan juga dipakai sebagai gelar kepada seorang bapa. Jadi kata kurios yang diartikan, yang digunakan kepada Yesus dalam perjanjian baru itu memiliki latar belakang. Latar belakangnya adalah, ini yang harus dipahami dulu. Kata ini menerjemahkan kata YHWH ya, sebagai nama Allah sendiri dalam Alkitab Ibrani. Orang Yahudi menganggap kata ini suci, sehingga kata ini takut untuk diucapkan. Ya, kemudian sebagai gantinya YHWH itu memakai kata Adonai atau Tuhanku. Pada waktu ketika PL diterjemahkan oleh Yahudi ke dalam bahasa Yunani Septuaginta, maka kata YHWH itu diganti Adonai yang dalam teks Yunani itu Kyrios. Maka Kyrios ini bermakna nama Allah sendiri, dan dengan mengikuti tradisi ini maka terjemahan perjanjian lama bahasa Indonesia memakai kata Tuhan dengan huruf besar semua untuk terjemahan Ibrani YHWH itu. Tetapi kita konsennya bukan KPL tapi KPB. Kata Kyrios dalam makna harafiah menunjuk kepada sebutan penghormatan, kepenguasaan kepada sesuatu yang dipertuan. Itu ya. Pada saat Yesus hidup di atas dunia, kata Kyrios digunakan, orang-orang sejamannya menyapa dia sebagian dimengerti sebagai sebutan penghormatan, yaitu Tuhan atau Mister dan seterusnya. Ya. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan Kyrios untuk Yesus itu mempunyai makna sebagai kepenguasaan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi kata Tuhan untuk Yesus itu banyak. Malaikat menyebut Yesus Tuhan, Elizabeth, Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan, murid-murid Yesus juga memanggil Yesus Tuhan, orang yang Buddha juga memanggil Yesus Tuhan, bahkan perempuan Kanaan dan juga orang tua yang sakit ayan anaknya disembuhkan, Zakheus dan banyak lagi. Semua para murid juga memanggil Yesus Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus menunjukkan kepenguasaan Yesus. Oke, jadi jelas ya, kepenguasaan Yesus itu kepenguasaan yang berkuasa di bumi dan di surga. Itu jelas. Jelas sekali. Atas dasar inilah maka Petrus dan para rasul berkata, jadi seluruh kami Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu berasal dari apa? Kepenguasaan. Kepenguasaannya atas dosa, atas iblis, atas maut, maka dia Tuhan, bukan dalam pengertian Allah. Ya, Roma pasal 10 ayat 9, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, itu jelas sekali. Ini berbicara tentang ketuhanan Yesus. Yesus menjadi Tuhan itu bukan keputusan konsili, tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang Yesus adalah Tuhan. Semua orang, dan Yesus sendiri mengakui. Ini data-datanya saya tunjukkan semuanya. Allah membuat dia, Yesus adalah Tuhan. Bagi kita hanya satu Allah, satu Tuhan itu Yesus. Allah membangkitkan Kristus, membangkitkan Tuhan, jelas. Satu-satunya penguasa Tuhan. Semuanya ada data-datanya di sini. Oke? Ayat ini menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Namun ia Tuhan karena Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Dan Allah yang telah membangkitkan dia karena Allah yang satu itu adalah Bapa. Namun Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus. Itu jelas sekali. Alkitab menggunakan istilah Allah yang dikenakan kepada Bapa yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang benar. Sedangkan istilah Tuhan untuk Yesus Kristus yang diangkat Allah. Itu jelas. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tidak pula Tuhan di sini berarti Allah, apalagi ilah. Tetapi ini berbicara tentang kepenguasaan. Karena Allah Bapa lah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Lagi pula ia membuat Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat. Bapa itu sendiri. Bahwa makna gelar Tuhan itu Yesus tidak berarti Bapa, Allah ataupun ilah, tetapi menunjukkan tentang kepenguasaannya. Oke? Jadi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, maka tidak ada keselamatan baginya. Itu jelas di dalam iman Kristen. Karena siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Bapa di surga, dia keselamatan terjadi atas hidupnya. Itu jelas sekali. Ini data-data iman Kristen. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Oke, gue ambil alih. Tadi gue hitung itu Erben 9 menit ya habisnya. Gurunda silakan opening statement 9 menit juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari saudara kita dari pihak Kristen ya, bahwa kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Menurut paparan tadi, sangat disayangkan kemudian Tuhan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia yang kita imani saat sekarang, yang kita pahami sekarang ini, Tuhan itu artinya adalah pencipta langit dan bumi. Kalau kemudian Tuhan dalam perspektif yang digambarkan oleh saudara kita yang tadi, berarti nggak ada masalah sejauh Yesus itu dianggap hanya sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau dianggap sebagai Tuhan, sebagaimana yang kita lihat faktanya di gereja-gereja, Yesus didudukkan sebagai sembahan, disitulah kekeliruan yang terjadi. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Jadi apapun konsep Tuhan yang kemudian diuraikan tadi, dia bukan anak manusia dan bukan manusia. Sementara Yesus adalah manusia dan dilahirkan oleh manusia. Berarti Tuhan di sini dalam arti kata pencipta langit dan bumi, Yesus tidak memiliki ruang di sana. Lalu kemudian di dalam penggambaran yang dijelaskan di dalam kitabnya teman Kristen, ketika berbicara mengenai konsep Yesus ini adalah Tuhan ataupun bukan,
Bahkan di dalam Lukas 19:18 nomor 19 ya. Yesus sendiri menyangkal bahwa dia adalah Tuhan. Yesus berbicara kepada seorang pria yang memanggilnya baik, lalu bertanya kepadanya, "Mengapa kau menyebut saya baik? Tidak ada yang baik kecuali Tuhan sejati." Tuhan saja maksudnya. Artinya kalau kita melihat daripada apa yang diurai oleh saudara Erben ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kami sah-sah saja memanggil Yesus itu Tuhan. Tapi sangat disayangkan, hal ini tidak boleh dibiarkan. Dalam arti kata, memaparkan Tuhan dalam arti kata utusan itu nggak bisa dibiarkan, karena Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi. Nanti kalau kita mengatakan, oh iya ternyata apa Yesus dipanggil Tuhan dalam arti kata ternyata utusan, tapi pada prinsipnya itu hanya dipakai untuk membungkus diri. Di dalamnya adalah penyembahan terhadap Yesus yang justru dianggap sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Nah, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Di dalam Bible, kitabnya teman Kristen, jelas di dalam Yohanes 14 nomor 28, di situ diterangkan bahwa Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Mau dia Tuhan, itu baru benar. Atau dia adalah kurios, itu juga baru benar. Tapi kalau Tuhan, sekali lagi, kalau Tuhan dalam arti kata pencipta langit dan bumi, karena orang Indonesia, siapapun dia ketika berbicara Tuhan, maka yang ada dalam pikirannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus tidak ada di sini. Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus bukan Tuhan. Yohanes 10 nomor 29, Bapakku lebih besar dari semuanya. Nah, Yesus tidak bisa menjadi Tuhan jika Tuhan lebih besar dari dia. Jadi kalau hari ini dikatakan, oh enggak apa-apa, Yesus itu disebut Tuhan karena dia itu hanya sebagai utusan, dia yang dibangkitkan, dia yang diberi kuasa. Tunggu dulu. Karena Yesus itu diberi kuasa, ada sebabnya. Yesus diberi kuasa karena kenapa? Karena dia adalah anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Dan ia memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Kalau dia Tuhan, maka dia tidak perlu diberi kuasa, karena dia yang maha kuasa. Karena dia anak manusia, maka dia diberi kuasa untuk menghakimi. Itu poin. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan khususnya umat Islam ya, oh Yesus ternyata boleh disebut Tuhan. Nggak boleh. Apapun alasan yang membungkus itu nggak bisa. Karena kita di Indonesia. Jangan kemudian karena Tuhan itu artinya begini, begono, maka Yesus yang adalah manusia boleh disebut Tuhan. Bagi umat Islam final nggak boleh nyebut Yesus itu sebagai Tuhan, karena dia adalah hamba Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 16 nomor 23, di situ diterangkan begini, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya, tempat meminta itu kepada Bapa. Yesus hanya perantara. Maka dia di dalam ajaran agama Islam disebut sebagai Muslim. Disebut sebagai Rasul. Dia adalah seorang Muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 nomor 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus tidak menerangkan akan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Meski nanti saya yakin sekali saudara Erben akan kembali mengulas apa itu menyembah dan seterusnya. Untuk menyembunyikan identitas iman mereka yang mendudukkan Yesus itu sesungguhnya adalah Bapa yang nusul jadi manusia, kemudian yang dikatakan menyembah itu adalah menghormat. Justru itulah yang kemudian ingin disajikan oleh saudara Erben. Menyembah kepada Yesus definisinya adalah seperti ini. Yesus tidak adalah Tuhan definisinya adalah seperti ini. Pada sesungguhnya yang dia mau suguhkan adalah Yesus adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Lalu kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus ini menyembah dirinya sendiri. Ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya adalah Yesus menyembah esensi yang ada di surga atau yang ada di langit. Dia tidak menyembah dirinya. Maka salahlah kemudian ketika ada sekelompok orang yang justru menyembah anak Maria yang adalah Yesus. Karena Yesus tidak menyembah dirinya. Sementara Yesus menerangkan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Engkau akan mentaati, mendengarkan, mengikuti perintah-perintahku. Yesus tidak pernah menyembah kepada dirinya. Yang ada, Yesus menyembah kepada esensi luar yang ada dari dirinya, yaitu Sang Bapa yang ada di surga. Yohanes 17 nomor 3 itu jelas dikatakan seperti itu. Lukas 6 nomor 12, Matius 20 nomor 28. Agar mereka mengenal kamu satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus kedudukannya adalah utusan, harus dikenal seperti utus sebagaimana utusan. Kalau kemudian ada embel-embel Tuhan, tunggu dulu. Ya. Lalu kemudian di dalam Lukas 6 nomor 12, dia melanjutkan sepanjang malam dalam doa kepada Tuhan. Nah, tuh. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan, ternyata Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Jadi orang yang menggunakan akal sehat tidak akan mungkin mau menerima begitu saja konsep Tuhan yang kemudian saudara Erben paparkan. Kenapa? Karena mau dibungkus Tuhan dengan definisi Tuhan, kemudian berubah menjadi Tuhan, lalu kemudian menjadi kurios dan seterusnya. Yesus tetap saja tidak bisa keluar dari kodratnya sebagai manusia. Lalu bagaimana Yesus itu berdoa kepada Tuhan? Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Matius 26 nomor gimana? Waktu 1 menit lagi untuk apa ini? Baik. Ya, silakan. Matius 26 nomor 39. Dia jatuh dengan wajah ke tanah dan berdoa, Bapakku yang ada di surga. Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Artinya, Yesus adalah manusia. Mau dibungkus dengan kata Tuhan, mau dibungkus dengan kata kurios. Yesus mempraktekkan dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai ciptaan yang tersungkur berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baik. Oke, terima kasih. Waktu selesai. Baik, sebelum dilanjut, setelah ini nanti pertanyaan pertama dari pihak penanya. Dari paparan yang tadi Pak Zuma sampaikan, diambil
karena cukup banyak poinnya saya catat. Jadi diambil dari situ pertanyaan-pertanyaan apa saja sesuai dengan apa yang tadi sudah digariskan dalam opening speech ya. Jadi waktu bertanya 1 menit saja, pertanyaan utama dulu. Oke. Nanti Pak Erben menjawab. Jadi begini, saya ingatkan lagi, Pak Zuma mohon nanti sedikit dikurangi untuk judgement ke arah doktrin kekristenan, karena itu menjadi domain dari pihak Kristen untuk menjelaskan. Tapi tadi masih bisa diterima di opening sebagai bentuk untuk dalam tanda kutip ya, debat akademis kritis gitu, menggugat tidak masalah. Tapi nanti atasi saja pada pertanyaan, bukan penilaian. Nanti biarkan dari pihak Kristen yang menjelaskan menurut akidah atau doktrin Kristen. Waktu untuk Pak Zuma memberikan pertanyaan awal, silakan Pak Zuma. Oke. Dari opening yang tadi saya sudah catat. Saya ulangi, Pak Erben menyampaikan makna kata Tuhan dalam Alkitab dan makna kata Tuhan dalam KBBI, penggunaan kata Kyrios dalam Alkitab, dan yang terakhir adalah makna ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Kemudian Pak Zuma menyampaikan kekeliruan Kristen penyembahan kepada Yesus, penekanan bahwa Allah bukan manusia, penekanan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus, penekanan bahwa Yesus diberi kuasa karena dia anak manusia untuk menghakimi, kemudian penyembahan kepada Bapa. Yang terakhir sedikit ada statement mengenai apakah Pak Erben ingin menegaskan bahwa Yesus adalah Bapa. Yesus tidak menyembah dirinya. Jadi itu poin-poin yang bisa saya catat. Jangan keluar dari situ. Silakan dari Pak Zuma dulu memberikan pertanyaan awal. Silakan Pak Zuma. Oke, baik. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 24 diterangkan Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yang ingin saya tanyakan, yang dibangkitkan di sini manusia atau Tuhan? Silakan. Baik. Jadi tadi mohon diulangi Pak Zuma untuk Kisah Rasul 2 24 ya. Siap. Oke, kita sebelum dijawab kita buka datanya dulu. Mungkin saya bisa bantu share ya untuk. Oke, udah saya share bro. Oh, silakan. Jadi Kisah kisah Rasul 2 Rasul 24. tetapi Allah membangkitkan dia, itu Yesus, dengan melepaskan dia dari singsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini menegaskan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dibangkitkan oleh Allah. Makanya tadi saya katakan Allah dan Tuhan itu beda. Itu yang harus dipahami di sini. Jadi bukan Allah membangkitkan Allah, tetapi Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan, penguasa itu, Kurios. Kalau orang Inggris bilang Lord. Jadi God membangkitkan Lord. Theos membangkitkan Kurios. Bukan Tuhan membangkitkan Tuhan atau Allah membangkitkan Allah, bukan itu. Tapi Allah membangkitkan dia, Yesus, yang adalah manusia, yang diberikan gelar kepenguasaan sebagai Kurios, Tuhan. Itu artinya di sini. Terima kasih. Oke. Sebentar dulu Pak. Masih ada waktu 25:1 Pak Erben. Ya, saya pikir sudah sangat jelas. Dan ini menegaskan bahwa Yesus bangkit yang menyatakan bahwa maut sudah dikalahkan. Yesus bangkit menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Yesus bangkit menyatakan bahwa hidup kekal ada di dalam dia. Itu yang ditegaskan. Karena kepada Yesus Allah sudah limpahkan kuasa. Maka Yesus mengatakan, aku berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Dan itu kuasa yang dari Allah. Maka ini berkaitan dengan Matius 28 ayat 18. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberi? Ya Bapa di sorga yang memberikan kuasa itu kepadanya. Oke, cukup. Baik, silakan Pak Zuma mau melanjutkan dengan pertanyaan lagi atau masih ingin mengelaborasi, tetapi mohon jangan ada framing, tetapi fokus kepada pertanyaan Anda sendiri jawaban Pak Erben. Kemudian saya harap kekritisan itu dijaga supaya tidak ada framing dan tendensi untuk menyerang keyakinan orang lain. Silakan Pak Zuma. Baik. Oke, terima kasih Bang Erben. Berarti yang dibangkitkan di sini adalah Yesus, yang melepaskan Yesus dari sengat maut adalah Bapak. Lalu kemudian, ya, berarti yang dibangkitkan di sini statusnya lebih rendah daripada yang membangkitkan. Nah, yang saya ingin tanya, yang dibangkitkan ini sisi ketuhanan atau sisi kemanusiaan? Baik, silakan Pak Erben. Alokasi waktu Anda 5 menit untuk menjawab. Yang dibangkitkan itu sisi ketuhanan atau keilahiannya? Atau kemanusiaannya atau ketuhanannya, keilahiannya? Silakan. Kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan dari ketuhanan, kepenguasaannya. Karena kalau kemanusiaan Yesus tidak ada, maka tidak ada ketuhanannya. Sama seperti presiden, dirinya dengan kepresidenan tidak bisa dipisahkan. Di situ. Jadi yang dibangkitkan itu Yesus yang adalah Tuhan, yang menunjukkan kepenguasaannya, kemesiasannya. Jadi Yesus itu yang dibangkitkan. Ketuhanan Yesus dengan dagingannya, ketubuhannya nggak bisa dipisahkan. Sama seperti Bro Juma, kamu sebagai bapak dengan tubuhmu itu nggak bisa dipisahkan. Kalau gelarmu sebagai bapak dengan tubuhmu dipisahkan, itu beda cerita. Nah, seperti itu. Ya, Anda mengatakan yang dibangkitkan itu adalah ketuhanannya dan juga kemanusiaannya. Apa yang Anda maksud dengan Tuhan ketika ternyata dia adalah manusia dan dua-duanya dibangkitkan? Untuk apa titel Tuhan kepada Yesus kalau ternyata si Tuhannya juga dibangkitkan? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuasaan, kekuasaan apa atau buktinya dia dibangkitkan? Kuasa apa yang Anda maksud dengan konsep Tuhan pada diri Yesus? Sementara sisi Tuhannya dibangkitkan juga, manusianya dibangkitkan juga. Lalu Tuhan yang Anda tempelkan ke Yesus itu apaan itu? Coba saudara saja asal lebih logikanya itu kena terhadap akal.
nama atau silakan. covenant name, nama Kekuasaan perjanjian Yesus dari itu Tuhan, bukan adalah proper name bahwa dari Tuhan. dia itu Nah, sekarang berkuasa saya mau tanya untuk ke Bang Zuma, mengampuni dosa, kalau memang Tuhan di berkuasa perjanjian mengalahkan lama iblis, ini berkuasa menggunakan mengalahkan namanya maut, sebagai dan dia diberikan kuasa dalam menjadi hakim yang Septuagint adil. kita ini disebut Itulah dengan ego eimi. kekuasaan ketuhanan Yesus. Kenapa Itu Tuhan gelar Yesus menyebut dirinya ego di eimi? situ, dan bukan saya yang menempelkan itu, tetapi Bukankah memang kalau Bapa di Yesus itu surga dengan yang Bapa itu memberikan tidak satu otoritas hakikat? itu kepadanya. Mungkinkah Yesus itu Matius berkata 28 bahwa dia ya, saya adalah ego bacakan. eimi? Matius 28. Lagi pula Kita yang lihat paling dengan jelas, ini, ketika Matius Tuhan Yesus 28 ini, mengatakan ego ya, eimi, supaya orang kita ada Yahudi data di ingin sini. menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Matius Yesus 28. karena dengan berkata ego Ini ayat eimi, yang sangat luar biasa Yesus dan saya cintai menyatakan ayat ini. diri dengan Allah. Dikatakan begini sama Yesus Jadi ya, bagaimana Bang kepadamu Zuma telah itu bisa diberikan oleh Bapa di surga menjawab dan segala membantah kuasa di surga dan argumentasi di bumi. iman Yahudi itu sendiri? Jadi orang Kristen Dengan melihat Yesus klaim itu tadi satu dalam kepenguasaannya segala aspek. itu terlihat Kalau dalam Bang Zuma kedatangan yang katakan pertama. itu Apa hanyalah itu? konsep. Yesus menghidupkan orang mati. Yesus menyembuhkan berbagai Kalau tadi penyakit. Bang Zuma Yesus katakan itu meneduhkan badai. adalah konsep, tentu itu Pertanyaannya tidak adalah, konsep. adakah Kenapa? manusia Karena yang Allah sebelum berikan otoritas sebegitu luar Tertullianus biasa memperkenalkan selain kepada Trinitas, tadi saya Tidak sudah ada. tunjukkan Hanya Yesus bahwa yang Allah berikan Trinitas kuasa di untuk dalam mengampuni dosa. kitab Kejadian Hanya ini Yesus sudah yang Allah dijelaskan berikan dengan kuasa gamblang. menang atas maut, atas iblis, Nah, dan jadi menjadikan saya hidup mau kamu. Apakah kuasa bagaimana seperti Bang itu Zuma perlu dilakukan lagi? mempertanggungjawabkan Ini lebih dari monoteisme cukup Abrahamik untuk itu memastikan dimutlakkan Yesus satu dalam adalah segala Tuhan, aspek penguasa, berkaitan tetapi dengan bukan klaim di Abraham Bapa itu sendiri. tidak menggunakan Sedikit, God Pak. tetapi Terima Gods dan Elohim. Dan yang Silakan, kedua, Ingin balik bagaimana pertanyaan Anda lain atau menjawab masih bahwa menyambung dari yang Ehi tadi? Aser Ehi juga Masih nyambung. ternyata digunakan Jadi oleh Tuhan Yesus. seindah apapun Yesus uraian juga kata demi kata yang Anda menggunakan susun, keilahian. tetap saja Kalau Yesus dia itu tidak sehakikat diberi. dengan Bapa, mungkinkah Artinya, Yesus tidak menggunakan layak Ehi hidup Aser sebagai Ehi Tuhan. yang dalam Karena dia bahasa adalah Yunani oknum disebut yang ego diberi. eimi yang Di juga dalam Yohanes begitu. 4 nomor Dan 34, buktinya juga Yesus memang orang harus Yahudi ingin melakukan kehendak menyalibkan Yesus Tuhannya. dengan Karena Yesus menggunakan mengatakan, ego eimi. itulah makananku. Begitu. Coba Adalah bagaimana melakukan penjelasan? kehendak Dia yang mengutus Silakan. aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Gitu ya. Siapapun yang diutus oleh Tuhan Sudah akan selesai. berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada dia. Membangkitkan orang mati, ya. Karena itu memang adalah posisi dia sebagai utusan Tuhan. Tetapi tidak kemudian merubah posisi dia menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, silakan. Ya. Jadi kalau sahabat saya mengatakan Yesus dibangkitkan, diberi kuasa di bumi dan Kok seterusnya, berbeda ya? kuasa apa yang diberikan? Tidak ada yang di antara kekuasaan itu yang diberi itu yang merubah posisi dia yang baiknya manusia untuk menjadi Tuhan. kata ego Tetap aja manusia. tergantung konteks. Kekuasaan apapun. Yesus Bahkan kekuasaan mengatakan Tuhan yang ego mengatakan bukan berarti apapun yang dia ditunjukkan Tuhan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel dia ditanya tentang semata-mata siapa yang menyembuhkan, tidak siapa lain anak dan tukang tidak kayu, hanya siapa untuk Mesias menunjukkan itu ego kepada Bani Israel bahwa dia. dia adalah utusan Tuhan. Bukan berarti siapa Bukan Tuhan itu pencipta langit sendiri. dan bumi Nanti itu di Anda adalah baru Yesus berubah menjadi Tuhan. Nah, Benar. Contoh pertanyaan saya, ya, pembelaannya ada dalam 1 Korintus 19 dikurangi nomor 28. kesimpulan karena nanti itu bisa Yang saya katakan tadi, menjadikan tidak Yesus sebagai apa di sana? akan mengulangi lagi karena Yesus kata-kata yang menaklukkan disampaikan. dirinya supaya Jadi fokus apa? kepada pengembangan pertanyaan. Mujizatnya, kekuatan di semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Oke. Tak ada yang Tolong yang baru lain. masuk di mute ya. Sama seperti ketika Baik, di dalam silakan, Al-Quran Bapak, diterangkan dengan sangat pertanyaan, jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ma arsalna min qablika min rasulin Pertanyaan saya, illa nuhi ilaihi annahu berarti yang la dibangkitkan ilaha ini illa adalah ana manusia, fa'buduni. bukan Tuhan. Apakah Bukan Anda setuju? berarti kami merujuk kepada jamak Silakan. dalam arti Silakan kata kepada Tuhan itu Bapak. banyak. Jadi gini, Bukan berarti ketika moderator Elohim mencatat kata masih Ibrahim ada di situ merujuk ada kepada kesinambungan banyak antara meninggalkan kata Eloah yang Tuhan informasi yang diberikan bukan. kepada Pak Zuma, makanya tadi saya mengingatkan Sehingga agar tidak ada jangan di dalam kembali mengulang narasi yang jawaban agama diberikan Pak Yahudi Erben. Tapi perintahnya tolong kemudian ditegaskan lagi sembahlah Pak Erben, kami, karena tadi sepertinya masih selalu ada harus sembahlah dia, sembahlah dia, perbedaan sembahlah arti dia atau Tuhan sembahlah dengan aku. di dalam Alkitab ini sepertinya Tidak ada dikatakan sembahlah kami. belum sampai atau seperti Tidak apa. Jadi ada. ditekankan Tapi lagi ketika supaya Tuhan kita menyatakan tidak ada keagungannya pertanyaan selalu yang menggunakan kata kontekstualnya jamak lebih itu dalam lagi. Elohim. Begini Bang, supaya tidak Nah, berulang yang perlu tadi, dipahami kemudian coba oleh saudara saudara kita Eben, ini, oleh adik Elia, yang di mana dalam perspektif status bahasa yang lebih tinggi, Ibrani, dalam bahasa Yesus yang Arab, Anda sebut dalam Tuhan, kaitannya dengan atau Tuhan, Bapa yang ada sifat di Tuhan surga atau nama yang Tuhan itu membangkitkan Yesus? merujuk kepada apa yang ada Oke, pada diri baik, Tuhan. ini sangat baik Pak Erben. Yahuwahu, Supaya nanti dalam dia bahasa bisa, Ibrani Yod-Heh-Kafir, beralih ke lebih dalam dalam lagi gitu bahasa ya. Ibrani Jadi Elohim, perbedaan dalam ini, bahasa kami bahasa tolong Arab ditekankan Allahumma. terkait antara Yesus Bukan dengan berarti Bapak. merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Satu hal yang sangat luar biasa ya. Sekarang kemudian saya akan kami juga jelaskan. menyatakan Ali, Al-Ali itu Oke, merujuk kepada jadi Allah. Allah kami itu Eloah Esa, dia merujuk memiliki kepada firman dan Allah. roh di dalam Kemudian dirinya. ketika berbicara mengenai Firmannya kekal, rohnya kekal. Firmannya Elohai, menjadi kami manusia. mengatakan Ini Ilahi. tujuan saya bukan membahas Kemudian tentang Allah ya, dikatakan tapi tentang Al-Qadir. Yesus. Orang Saya Yahudi menunjukkan menyebutkan tentang Al-Shaddai. ketuhanan Yesus. Bukan berarti Ya, Tuhan jadi itu di situ nama. adalah firman yang menjadi manusia. Allah Ini mengurus sifat firmannya yang menjadi melekat manusia. pada diri Namanya Tuhan. Yesus Jadi kata Kristus. Elohim itu bukan Allah berarti mengutus Tuhan itu manusia jamak. bukan ketetapan Tuhan Allah itu untuk membenarkan banyak. menyempurnakan Kalau saudara seluruh karya Allah. Di dalam saudara Yesus ini menjadi membawa manusia. orang Yahudi, Dikatakan orang Allah Yahudi, diberikan Allah saya kuasa rasa kemuliaan itu atas hanya karunia perspektif dan gereja kebenaran. aja. Orang Begitu. Yahudi Jadi hari ini ini tidak harus menyembah Tuhan dipahami. Saya banyak. cepatkan di sini. Nah, Shema Israel jadi Adonai
Elohenu Adonai Yesus Ahad. itu firman Allah menjadi manusia untuk Huwa menyatakan Allahu firman. Ahad. Jelas ini kata-katanya Di mana bahwa Yahudi Yesus itu mengajarkan melakukan tiga seluruh pribadi perintah Allah Tuhan? dengan sempurna Sekte Bapa di apa surga. lagi itu yang ada di Ya, Yahudi bahkan mengadakan Yesus tiga mengatakan Tuhan? di sini jelas Itu sekali, hanya nanti dalam pandai-pandaian Alkitab orang dia Kristen mengolah mengolah dan data menjadi pekerjaan. mengatasnamakan Aku Yahudi, dirinya tapi untuk Yahudi melakukan tidak mengenal pekerjaannya, itu konsep jelas. Trinitas, Tapi yang mau disampaikan begini, Tritunggal, di mana Trimurti, Kristen tidak dikenal. memahami, meyakini Itu bahwa Yesus itu pandai-pandaian memiliki kalian dua mengolah natur. data Tuhan Yahudi itu Natur diri firman begini itu tidak. berasal dari Allah. Elohim Natur di manusia dalam itu berasal Islam dari itu Rahim setara Maria. dengan kata Jadi, Allahumma. kalau Bukan berbicara berarti tentang Yesus, Allah itu dua-duanya ini kami banyak. lihat secara bersamaan. Itu Kemanusiaan sifat Yesus dengan keagungan keilahian Yesus Tuhan menerangkan bisa tentang dibedakan tapi dirinya. tidak bisa dipisahkan. Abraham tidak dibingungkan Jadi dengan yang mau konsep saya tegaskan Tuhan. di sini, saya tidak masuk ke Satu Quran, di ini yang saya satu di Jadi antara Yesus semua menjadi yang manusia ada karena itu Yesus hanya memiliki dua dia, natur. yaitu Kita lihat ya, hakikat bahwa Yesus itu Ruhullah. ini kelihatan dari sini, datanya ada di sini. Dialah Tuhan. Nanti Semuanya jawabannya dari sini merujuk akan kepada datang. hakikat yang satu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tidak bisa lebih. Itu menunjuk bahwa Yesus Sementara adalah dalam firman. konsep agama Baru Kristen dikatakan muncul kemudian belakangan memiliki niru-niru kemudian agama ada. Roma, agama Sebelum dunia Yunani, ada, agama Yesus Hindu, sudah ada sebagai apa? Sebagai firman.
Baru dikatakan lagi di Itu yang sini, perlu dipahami engkau dengan telah baik. Jadi mengasihi aku sebelum dunia perspektif dijadikan. apapun yang kemudian dibangun Aku Alfa dan untuk Omega. mengatakan Yesus bahwa mengatakan ini itu. menunjukkan Yang kemudian, menyatakan oh Yesus iya, adalah firman Sang Allah Tidak menjadi manusia, bisa. Allah menjadikan Yesus semesta. itu makhluk. Jadi berbicara Yesus tentang mau Yesus, dikenal inilah makhluk yang Yesus oleh itu setara dengan orang-orang yang Allah, ada karena dia adalah firman sekitarnya. yang Dia kekal di di dalam dalam ini diri Allah. dikenal sebagai Tetapi manusia. kemanusiaan Tidak di Yesus dalam adalah kisah para kemanusiaan rasul 22. manusia yang sama Nomor seperti kita. 8. Tetapi Siapakah kemanusiaan engkau? adalah kemanusiaan yang Apakah sempurna. engkau Tuhan? Hanya Yesus satu-satunya Yesus manusia yang menjawab tidak berdosa. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan menjamin ke surga. Jadi kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita manusia, hanya dia tidak berdosa, terus sempurna. Dan dia manusia yang berasal dari firman. Kenapa dia nggak Tetapi jawab? dia Apa sebagai Elohim? firman, Karena dia esensi sudah Yesus di sebagai alam firman, roh. itu setara dengan Dia Bapa. sudah di Karena firman langit. itu di dalam diri Aku Allah. sudah di surga. Firman Allah kekal di Terus dalam dia diri menjawab, Allah. aku Sesuatu yang adalah ada di dalam Elohim. diri Allah tentu setara Tapi dengan apa? Allah. Aku Tetapi manusia. firman yang berasal dari apa? Firman Itu bukan daging Elohim, manusia berasal dari aku Maria. manusia, Tentu anak dia adalah Maria, ciptaan. tukang kayu. Sama Sama dengan tukang manusia. kayu. Seorang Tetapi Mesias yang bedanya adalah berapi yang diutus sebagai bahwa rasul. pencipta Bukan tentu ego ini sudah pasti merujuk kepada lebih diri besar sendiri. daripada pencipta. No, Jadi kita tidak. berjawab. Bukan Saya seperti sedikit itu. poin sedikit ini. Tapi Sebentar, Pak, akui sebelum Kristen ini terakhir, agama tadi dari kan Roma ada Yunani memang saya konsep khawatir pelajaran dewa-dewa, belum banyak dijawab dewa semua. muncul Karena menjadi tadi manusia. kalau saya Itu jelaskan begitu. lurus gitu ya dari Terima kata-kata beliau. kasih. Kasusnya Silakan. lebih dekat sama Oke. antara Bapak dengan Yesus Kristus, Kita- sedangkan tadi lahir Coba menjelaskannya dari dari sisi firman dulu. yang dari manusia. Silakan, Alay, ada waktu 1-2 menit. Sudah. Oke. Oke, saya jelaskan. Tunggu. Apa Bukan, artinya ya. Bapa lebih besar? Saya tunjukkan kata-katanya ya. Sorry, saya baru Mudah-mudahan kelihatan. Siap. Oke. Bapa lebih besar, Bapa yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada Bapa lebih besar. Ada dua ayat. lagi nanti penutup. Oke ya, saya tunjukkan. Pernyataan ini merupakan kalimat langsung Yesus untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan Bapaknya. Kalimat ini bukan dalam bentuk perumpamaan atau bentuk Oke, puisi. Oleh sebab ya. itu, Yang makna pernyataan itu harus pertama diterima secara tentang utuh ego bulat, Emi, apa bahwa adanya. Rasul Paulus juga Gitu ya. menggunakan ego Emi. Yang kedua Jadi, Elohim, Tuhan memang Bapa. hal ini Yang menjadi ketiga perdebatan di kalangan Yesus gereja sampai hari ini. adalah Bahkan Tuhan. hal ini Yang pertama topik ego khusus Emi. orang Muslim ya. Sejauh juga Kalau banyak Rasul kalangan Paulus mengatakan Tapi bahwa sekarang dia saya adalah ego Emi, Sebelum Yesus datang ke dunia, ia ada sebagai firman di dalam diri Allah. karena dia Itu jelas. mengatakan dirinya dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi kita melihat di sini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum Itu dunia yang ada. pertama. Kemudian Jadi yang Yesus kedua, ada di dalam diri mengenai daripada Bapa. Elohim itu adalah Bapa lebih besar dari Yesus, Tuhan artinya Yesus datang dan keluar dari Saya Bapa. Yesus tidak diutus oleh Bapa, mengatakan betul, bahwa firman. Elohim itu Jadi Yohanes merujuk 8 kepada Tuhan yang 42, jikalau banyak, Allah tetapi Elohim itu adalah Bapa, merujuk kamu akan kepada mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. unfounded Aku datang bukan singleness atas dari kehendak sendiri, melainkan Dia yang keesaan mengutus aku. Nanti saya simpulkan ya, saya masih menyebutkan data-data. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan Yohanes 3, 16-17. Iman Yahudi Jadi pun Bapa lebih besar mengakui daripada itu. Yesus itu apa? Ya, sebentar Kita saya lihat ya. tunjukkan ya. Yesus melakukan segala sesuatu seatas Bahwa kehendak Bapa Tuhan untuk kemuliaan daripada Bapa di ini surga. tadi Itu jelas. saya selalu Yohanes membawa 4 makanan itu ini ialah biar melakukan tidak dia Zuma bekerja itu apa yang dikerjakan Bapa itu yang akan saya dikerjakan, dengan katakan oleh Yesus. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendakku, untuk melakukan Dia yang telah mengutus aku. Demalah Yahweh Baru di dikatakan dalam ini data-data Keluaran semua. 3 ayat Dari sini 2 nanti kita ya bisa menarik Exodus satu said kesimpulan. he was the Ya. El Shaddai. Jadi otoritas El atau Shaddai kuasa ini yang bukan dimiliki Yesus itu nama dari orang Bapa. sembarangan karena El Itu artinya ini di situ. Maka who dikatakan appeared to Bapa the lebih besar. Patria dalam Satu, Kejadian Dia 17 datang dan ayat keluar 1. dari Nah, Bapa. lalu Yang keluar dari kenapa Bapa, malah tentu Yahweh itu ini bisa juga dikatakan lebih disebut kecil sebagai dari Bapa. Makanya Bapa lebih Yahweh? besar. Kalau memang Tetapi yang kedua, Tuhan, otoritas atau kalau kuasa yang Allah dimiliki itu Yesus hanya itu satu adalah dari mutlak Bapa. secara tunggal dalam Ya, menyerahkan pribadinya. penghakiman seluruhnya kepada anak. Bagaimana Bang Zuma Ini menjawab segala itu? pekerjaan yang diserahkan Bapa Kemudian kepada yang aku jelas. kedua, Ini semua yang adalah mau katanya. saya Engkau telah memberikan concern mereka itu kepadaku. adalah tadi Kepada aku telah Bang diberikan Zuma segala sama kuasa di sekali surga dan di tidak bumi. menjawab Jadi atau yang memberi membantah kuasa mengenai dengan yang menerima member kuasa, dalam targum. konteks itulah maka Bang Yesus Zuma mengatakan kalau katakan Bapa ibu lebih buatan besar. orang Kristen, Dan Yesus mohon tidak pernah maaf, mengatakan Anda boleh Dia cek adalah Bapa itu targum sendiri. Neofi, Dan tidak setelah cek itu dia targum tidak pernah mengatakan Angelos. bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kenapa Baik, Membra dan juga Oke, jelas. Sebentar ya. Elohim itu Sekali setara lagi, dalam hal waktunya ini? supaya efektif. Kalau Oke, memang sudah cukup selesai. Baik, apa saya pikir namanya jangan Memra dan dulu, karena Elohim nanti itu akan tidak bisa setara. saja kembali Lalu ke situ dan kenapa di saya dalam jawab targum lagi. itu Kita dikatakan bicara tentang setara, Zuma, dapat tadi jawabannya dibedakan, sudah. Saya pikir tetapi sudah satu dalam katakan hakikat dan jelas itu Pak, setara. harus Bapak dan Yesus Ya, bersama-sama. Silakan Pak Memra Zuma. ini adalah bahasa Oke, Arab jadi bagi kita firman. sepakat Dan bahwa ternyata Bapak iman lebih besar Yahudi ini daripada Yesus. digenapi Jadi di dalam kesetaraan situ nggak iman muncul. kekristenan Karena dengan ada yang lebih sempurna. besar, ada yang Pada lebih kecil. mulanya Lalu adalah kemudian di dalam firman ulangan itu 33 bersama-sama nomor 2 dengan memang Allah tidak dan ada setara firman dengan itu dengan adalah Bapak. Nah, kembali kepada Firman itu pernyataan saudara hakikatnya yang mengatakan adalah bahwa Allah. Maka Yesus itu Sebentar, iman Pak, kekristenan Bapak, ini belum yang dilanjutkan. muncul Mohon belakangan jangan ada dari iman kesimpulan Yahudi yang itu menggenapi belum tulisan-tulisan dikonfirmasikan yang kepada ada di penjelasan dalam dalam misteri saya iman tadi Yahudi. Pak Edmund menjawab sudah Artinya iman membahas mengenai kekristenan kesetaraannya. itu Jadi menjadi mungkin solusi beralih atas lagi ke misteri pertanyaan kebagaimana lain Allah atau jangan yang memberikan masih kesimpulan di situ supaya nanti terbayang-bayang di tidak dalam mentah lagi dan perjanjian mengulang. lama. Silakan Pak Zuma. saya hanya mengatakan dalilnya Makanya ulangan 33 kalau nomor 26 tadi tidak ada yang Bang setara Zuma dengan katakan
mengatakan Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi tinggal manusia. saudara Erben yang Yohanes 1 mau ayat melilit 14. silakan aja. Nah, Anda kalau mengatakan firman itu adalah Yesus ada Allah, dua natur. dan kalau firman Yesus itu adalah firman yang bersama-sama muncul menjadi dengan Allah, manusia. dan Pertanyaan firman saya, firman itu apakah adalah ketika Allah? Yesus Artinya, dibangkitkan, kami itu firman juga memonoteisme dibangkitkan? Allah. Coba kalau Silakan. Bang Juma saya tanyakan, Silakan Pak kalau Erben. misalnya firman Allah itu Jadi bukan yang Allah, dibangkitkan itu apakah firman Allah adalah itu kekal? Yesus yang manusia. Kalau firman Makanya Allah itu gini, kekal, berarti memahami kalau sebuah firman kronologi Allah itu bukan peristiwa Allah, berarti ada tidak berapa yang bisa kekal? Ada dua sesederhana yang itu. kekal. Perhatikan ya, ayat Berarti Isa sebenarnya memiliki bukan firman. monoteisme. Firman menjadi Kalau firman manusia. Allah bukan Allah, Manusia tapi Yesus iman mengalami kekristenan kematian. dengan sempurna, Maka firman manusia Allah Yesus ini adalah dibangkitkan. Allah. Ingat, Artinya hakikat kami Yesus sebagai memonoteisme firman Allah. itu kekal. Kalau di dalam Tetapi Injil Bang Juma, hakikat Yesus firman sebagai Allah manusia bukanlah Allah. pernah mengalami Dan mati. firman Allah Yang itu kekal dan dibangkitkan Allah itu itu adalah kekal. Ada firman berapa manusia Allah? sang Berarti ada firman. lebih dari satu Itulah Allah. yang dibangkitkan. Ya, Itu jadi pemahaman coba Kristen. Jadi tidak bagaimana dipisahkan Anda menjawab antara
pertanyaan saya keilahiannya, tadi, keberadaan dan sebagai juga firman dengan bagaimana kemanusiaannya. Tetapi konteks kalimat ketika orang Kristen Kristus adalah mengakui dirinya kemanusiaan sebagai sang ego firman ini, yang lalu menjadi orang manusia ini membunuh dia. Rasul dibangkitkan Paulus bukan oleh orang Bapa di yang surga. mau dibunuh. Bahkan setelah Rasul Yesus Paulus dibangkitkan, dia dulunya masih menampakkan diri 40 hari, Ya, mengajar, masih makanya melakukan banyak iman karya. kami Kemudian dia beriman naik ke itu surga, sama menyediakan sekali tempat bagi tidak kita. Jadi berbicara ini tentang menunjukkan bahwa Bapa jumlah membangkitkan Itu sang dibutuhkan firman dari apa yang menjadi ini? manusia. Itu Ya, kalimatnya. tulisan dari Karena orang Kristen Yohanes tidak dari diajar untuk Damaskus di meminta abad ke-7 pribadi yang Yesus ini tidak. menentang Saracen. Karena keberadaannya Ya, sebagai ini firman dikatakan dengan keberadaannya sebagai the manusia satu Trinitarian di dalam pribadi Yesus itu belief of bisa John dibedakan, of tidak Damascus. bisa dipisahkan. Yohanes dari Saya pikir ini Damascus, jawaban faith saya. is the true part of his life word, Silakan, of his Pak. found the Berarti yang knowledge dibangkitkan lain which atau has masih written Al-Quran? around Berarti yang dibangkitkan firman juga yang after dibangkitkan. day. Yesus Ya, dibangkitkan, nah firman jadi dibangkitkan. Kalau Anda mengatakan firman tidak dibangkitkan, lalu firmannya kemana? Jadi klaim yang Saya tadi pikir jawaban Bung saya Jum sudah jelas. sampaikan Kalau ternyata Anda tidak itu memahami lagi, saya pikir berbenturan ganti sendiri pertanyaan dengan saja. literasi Daripada saya Yahudian ulang-ulang. itu sendiri. Coba Jadi saya saya tapi begini Pak Eben, yang kewajiban Anda menentang untuk memang menjawab, dalam jadi karbon tidak masalah. Jadi luangkan dan waktu untuk tentang menjawab lagi. prinsip Mungkin linguistik dengan cara menjawab yang berbeda, ini meskipun harus yang saya mengulang. Silakan Pak bawa, Eben. Abraham. Apakah firman itu yang Ya. dibangkitkan dengan kemanusiaan? Coba ini dijelaskan. Jadi firman dengan kemanusiaan Yesus itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh dari sang firman yang menjadi manusia itu. Tubuhnya, tubuh sang firman, sebentar. tubuh firman yang menjadi Oke, manusia terima itu yang lengkap. Karena Iya. nanti kalau kita Firman sendiri yang mana? Jadi kalau dalam hal yang Firman saudara saya katakan itu firman dalam tarikh menjadi itu, manusia. sederhana bagi Ini kami harus Islam. disatukan kalimatnya. Innama amruhu Karena idza kemanusiaan arada Yesus syai'an ayyaqula tidak lahu kun dipisahkan fayakun. dari hakikatnya sebagai firman. Mazmur Mazmur Oke. 33 nomor 9. Berarti yang dibangkitkan firman. Itu datanya. Firman yang menjadi Saya manusia perlu itu kemanusiaan Yesus itu tunjukkan. Ya, dibangkitkan. berarti firman Yesaya ini telah 55 berubah nomor menjadi 11. manusia. Itu terjawab Berarti firman semua. sudah menjadi manusia. Tuhan Berarti ketika yang dibangkitkan adalah firman dalam bentuk mengadakan manusia. pribadi baru di luar Firman yang dirinya. menjadi manusia Cukup itu yang firman. dibangkitkan. Oke, Memberi baik. perintah Seperti semuanya ini, jadi. sebentar Pak Sumas, sebentar. Memberi Pak titah Erben, Pak semuanya Sumas, saya ada. mencoba memberikan Mazmur 33 nomor satu 9. penengah begitu ya, Begitu juga supaya dalam saya Al-Quran. tidak masuk ke substansi. Innama amruhu Tapi tadi saya ketika katakan Allah punya berkaitan urusan dengan ingin hakikat. mengadakan Jadi sesuatu cukup mungkin yang mengatakan Pak jadi. Bima maksud ya, mungkin Yesaya ini 55 nomor kembali. 11. Segala yang keluar dari Apapun Tuhan firman yang tidak ilahi akan itu kembali dengan adalah sia-sia. hakikat kemanusiaan, Sebelum yang ya. keluar dari mulutnya itu terjadi. Jika kita analogikan dari Tuhan pihak lain menginginkan menjadi Maria pada hamil. yang firman itu adalah roh menjadi manusia. Tuhan cuma Sehingga berfirman. Pak Erben mungkin Gabriel jawabannya datang ke secara wanita itu, lebih, aku mau dia hamil, lebih melahirkan mengenal anak. lagi. Jadi, Karena yang dikhawatirkan pada nanti ada mulanya kebingungan adalah lagi. firman. Pada mulanya adalah keinginan. Keinginan itu Tuhan bersama-sama dengan firman Tuhan. apakah itu dibangkitkan Itu bersama sifat. kemanusiaannya? Tapi Firman Yesus tidak ini bukan dibangkitkan karena firman. firman kekal. Yang dibangkitkan itu adalah Yesus ini daging. kemanusiaan Firman dari itu sang menjadi firman. daging. Berarti Benar. firman tidak jadi manusia daging dong dia. kalau dia kekal. Siapa bilang bahwa Yesus itu firman? Tidak. Saya tidak Yesus sudah jelaskan menjadi firman menjadi daging manusia. pada mulanya Kalau adalah kamu katakan firman. bahwa Alam firman tidak semesta menjadi ini manusia, sebelum berarti jadi Yesus bumi Yesus pada ada. mulanya adalah firman. Firman dia Tuhan melahirkan dari menciptakan wanita segala perawan, sesuatunya artinya dari ya firman. ada sesuatu hal yang harus Itu dipikirkan di tidak situ. ada kemudian Berarti asas firman ini yang sudah tidak bisa ada karena kita dia sudah menjadi anulir manusia. dalam logika Firman yang mana sehat. dulu nih? Yesus itu Yang firman. Anda katakan Matius firman telah menjadi 4 nomor manusia itu. 4. Manusia Nasi telah menjadi hidup bubur. bukan Dari dari nasi telah daging menjadi saja, dari bubur. roti saja. Oh, Tapi di dari dalam setiap ajaran Kristen firman tidak yang seperti itu. keluar. Lalu yang menjadi Yesus ini apa? Firman Firman keluar dari Allah mulut itu Tuhan. kekal. Gabriel Saya sampai kasih ke contoh Maria. gambaran. Aku ingin dia hamil. Ketika Allah Yesus menyampaikan adalah firman firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya Apalagi Yohanes 1 satu nomor Al sobek, 14. bukan berarti Firman firman sobek. itu telah menjadi Seperti itu. daging. Bentar Pak Erben, jangan Jadi menggunakan paralelistik ke Itu yang Quran pertama. tapi yang lain saja. Kemudian yang kedua, Begini, ketika saya saudara mau ada ini Sebentar, mengatakan, sebentar. mana dalilnya Berikan Yesus kesempatan Paulus Pak ingin Erben dibunuh? untuk Banyak berkecimpung dalam kitab saudara, mengkonfirmasi kisah para rasul Nanti kalau 23 Pak ayat Erben 12. baru, Orang-orang ya, Yahudi silakan. bersumpah. Mereka tidak mau makan, mereka Jadi tidak itu mau sang minum firman itu membunuh sebagai Paulus. imam kemanusiaan Yesus yang menjadi Karena korban Paulus sempurna. mengajarkan sesuatu yang Firman itu bertentangan tidak dengan dibangkitkan, akidah firman mereka. tersebut tidak berubah wujud. Mereka Ya, bertentangan. Kisah tetapi para rasul dikatakan 21. mengambil rupa manusia, Paulus kisah kemudian 27. bertobat dari mengajarkan akidah Kristen, Ya. akidah Trinitas. Jelas. Itu Jadi ada dalilnya firman itu lengkap dalam kitab apa? saudara sendiri. Dari apa? Berubah Kemudian menurut dari catatan akidah saya, begitu. Yohanes Tapi 1 firman nomor itu 1 yang mengambil tadi rupa udah manusia selesai. di dalam diri Yesus. Kemudian Kalau ketika dikaitkan berbicara dengan mengenai konteks Yesus, PL, kenapa karena dia ingin teofani. dibunuh? Yesus Teofani kalau adalah dikasih penyataan seperti diri dari itu sang juga. firman yang Apa hadir kata Yesus? dalam rupa manusia. Stop. Jadi di dalam Yohanes PD, 10. di dalam Ibrani pasal 1, Bukankah di dalam firman kitab itu Taurat mengambil dikatakan rupa wujud siapapun yang manusia. diserahi tugas untuk Namanya Yesus. menyampaikan firman, Itu ya. maka Jadi dia firman adalah tidak pernah Allah. hilang dan tidak pernah berubah. Yesus mengaku Allah Tapi karena dia firman itu penyampai kekal. firman. Tetapi Bukan firman yang berarti mengambil Yesus rupa itu manusia adalah itu, Allah itu itulah sendiri. yang mengalami kematian. Sehingga Rupa manusianya, ajaran dan inilah yang tauhid dibangkitkan oleh yang Allah. diajarkan oleh Abraham tidak bisa diganggu oleh Kristen. Saya Kristen belum memiliki pola paham, sendiri. Saudara Sekuat Eben. apapun Anda Kristen mengatakan mengais, firman tidak berubah. tapi Ketika tadi kitab Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia. bisa selesai. Iya. Nanti habis ini saya akan Maksudnya saya akan bahas menjadi tentang manusia ini. sabda nama Tuhan itu Memang yang betul-betul kaitannya manusia. dengan Filipi pasal 2
kedua itu Tapi yang dikatakan pasti, firman itu saudara dalam saya, rupa manusia. sekuat apapun Ya, kalian, mengambil rupa sudah manusia dua berarti pun, berarti kalian Yesus tidak pernah tumbuh ini besar diambil tiba-tiba rupanya dan gitu. kembali kepada hakikat yang sama. Lalu diapakan? Kenapa? Dijadikan Sembahan menjadi Kristen firman berbeda, atau sembahan dijadikan Yahudi menjadi berbeda, manusia atau sembahan memang yang manusia diajarkan Yesus oleh Nabi manusia Abraham, dijadikan manusia Isa, dan katanya Ismail itu firman telah berbeda dengan menjadi sembahan manusia. orang Kristen. Wujud Mau firman tidak itu sendiri mau, seperti apa suka ataupun menurut tidak, itu saudara Erben? kenyataannya. Firman itu kan Kemudian, kalau bahasa Yunani kan apa logos, bukti tapi kan kita tidak pembedaannya? berbicara ke sana. Itu. Kita berbicara konteksnya kan ketuhanan ini Yesaya sebenarnya. 10 nomor 6. Jadi artinya Penciptaan dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem, Oh ya, oke. bukan disebut dengan Khalik. Itu tidak serupa dengan makhluk. memberikan waktu supaya Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Jadi tadi Sama dari roh. Bima,
poinnya Sang saya pikir Bapa roh, bagus. itu makhluk. Antara Yang keilahian kedua yang anak. disebutkan tadi Siapa sebagai anak ini? Yesus, firman. makhluk. Apakah ada Siapa lagi? perubahan Belum dari merpati. kualitasnya? Dan tadi Pak Makhluk. juga sempat mengatakan apa Sembahan sebenarnya kalian makhluk, firman sembahan itu? kami bukan makhluk. Apakah roh atau manusia itu? Silakan saya. Laisa kami Oke, sendiri syai. jadi gini bro ya, apa itu firman? Yeremia 10 Firman itu kan Firman logos, tidak serupa ilmu dengan pikiran, makhluk. hikmat, Tuhan Anda pengetahuan Allah makhluk. yang maha Tidak beda. kekal. Sekuat Dan itu ada di dalam apapun diri Allah, Yohanes saudara pasal saya 1. ini Jadi sekolah kita sampai menjadi di manusia angkasa ini pun personalisasi tidak akan konflik pernah bisa sampai dari yang pada level abstrak penyembahan menjadi ajaran realita konflik. Tuhannya Abraham. Jadi Tuhan firman yang yang tak bisa Abraham dilihat sembah oleh mata itu berbeda dengan mengambil Tuhan rupa yang manusia disembah oleh sehingga orang-orang bisa Kristen. kita lihat, bisa kita teladani, Harus dipahami. bisa Tuhan kita kalian adalah roh, rasakan. sementara Tuhannya Dan Abraham. ini yang disebut dengan Bukan pewahyuan atau penyingkapan. Sekira Allah begitu. mewahyukan Ya, dirinya tadi melalui firman-Nya yang hadir di dunia ini menjadi manusia. Maka bagi orang Kristen, Yesus itu coba kita, dia apa adalah ya? firman yang Oke. menyatakan Coba diri diselesaikan sebagai sudah manusia, ya. Kalau mengajarkan bagaimana firman, diselesaikan dari situ? meneladankan firman dan Sudah selesai? menggenapi seluruh Ya, firman diselesaikan Allah dari situ. di dalam Oke. kitab Saya- Perjanjian Lama. Sorry. Jadi di sini kita melihat yang transenden Ini itu diterima ya. menjadi Oke, sip. dapat dilihat Oke, dalam ya. imanensinya. Jadi saya mencatat Oke. beberapa poin ya. Jadi Tuhan ini itu cukup dari yang berfirman transenden untuk dan kelihatan menjadikan segala maka bisa sesuatu jadi betul terlihat bersama. dan ini bisa Ya. diimani. Firman itu Apa adalah bahasannya yang ya? Iman itu menginisiasi iman ini dalam artinya hadir diri di Allah. tengah-tengah manusia. Bang Hadir di Zuma harus tengah-tengah belajar sekarang. Jadi sang firman itu bukan jauh lagi, bukan di dalam diri Allah kok lagi dia. Kata bendanya Tetapi dia adalah hadir di dunia ini ketika bersepeda untuk menyatakan berarti kehendak Allah. kita Maka bersepeda dikatakan oleh Bapak di menggunakan surga kan, sepeda. dikatakan begini. Dan ketika Inilah anak yang berfirman kukasihi, Allah, berarti kepadanya Allah aku menggunakan berkenan. firman. Artinya Allah yang tak terhingga, yang Dan tak firman terlihat ini itu kata benda, itu menyatakan adalah seluruh dunia. karyanya dan Nah, kehendaknya jadi kalau melalui Bang kehadiran Zuma sang katakan firman dia yang cukup transenden berfirman menjadi menjadikan imanen segala sesuatu, itu betul. hadir di tengah-tengah Makanya manusia di dalam ciptaan, Yohanes firman yang 1 tak terbatas tidak oleh ada ruang dan segala waktu sesuatu sekarang yang hadir diciptakan di tengah-tengah tanpa dunia. firman. Tetapi firman Dan itu ada di dalam Yesus diri Allah, itulah sang tidak firman. bisa dikonkretkan di Nah, mana-mana. yang Itu kedua, ya, bro ya. kalau Bang Zuma Baik, katakan Pak tadi Zuma, firman saya itu pikir jawaban keinginan, dari Bang Pak Zuma Erben perlu sudah belajar sangat kaidah jelas. bahasa Yunani. Terkait tadi Ya, saya pengen tahu salah itu kata dapat dari Pak kita Erben bahwa sesuai. yang transenden Kata itu logos kita dapat studi dilihat kata. Pada dalam mulanya iman Allah yang firman, iman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ciptaannya adalah Allah. akhirnya seperti itu. Dan In the Pak Erben beginning tadi was the menyebutkan ini word, and the adalah word yang was disebut dengan God, and the pewahyuan di word dalam was God. pemahaman Coba beliau. lihat di sini menggunakan kata Cuma ingin logos. beralih ke pertanyaan atau masih ingin Studi lebih menekankan lanjut masalah kata firman logos. dan Logos itu Yesus nominal, sendiri? Bang Silakan. Zuma. Ya, karena saya belum dapat poin jelasnya, Bang. Jadi gini, tadi dia katakan bahwa firman itu adalah ide, gagasan yang ada pada diri Tuhan. Kemudian nuzul menjadi manusia. Yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Berarti yang nampak ini adalah firman dalam wujud manusia. Ketika dia dibangkitkan, maka yang dibangkitkan adalah firman. Lalu kemudian saudara Edwin tidak mengakui itu. Jadi yang mana firman yang sebenarnya ini? Firman telah menjadi manusia, kemudian manusia ini dibunuh, dibangkitkan. Berarti yang mengalami semua itu adalah firman. Lalu kenapa kemudian saudara masih mengatakan bahwa firman itu ada pada diri Tuhan, sementara sudah menjadi manusia? Lalu apa yang menjadi manusia kalau bukan firman? Silakan. Jadi firman itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena dia ada di dalam diri Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas. Firman itu tetap ada di dalam Bapa, tetapi ini tidak bisa dikonkretkan di mana-mana itu ya. Kalau yang jelas bagi otak itu artinya bukan misteri ilahi, tapi misteri manusia. Jadi kalau Bro Juma tidak bisa memahami yang saya jelaskan, ya memang ini misteri ilahi yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah merasakan kasih ilahi itu. Tetapi ini memang misteri manusia. Iya berarti kalau Bro nggak memahami, menurut saya Bro sedang bermisteri. Itu di situ ya. Jadi keimanan itu ada ruang rasional akal, tetapi ada ruang juga misteri ilahi. Bahasa Islamnya kayak ini nakli nih, ya kira-kira begitu. Jadi saya mau katakan begini Bro, keimanan itu ada ruang rasional akal, tetapi ada ruang misteri ilahi. Jadi inilah kemisterian Allah di dalam iman Kristen, bahwa Allah yang esa yang kekal memiliki firman. Karena bagi orang Kristen kalau Allah nggak memiliki firman itu patung, benda mati. Kalau Allah tidak memiliki roh itu nggak layak disembah, itu dicampakkan, itu kemperan sana kalau di Kristen. Jadi Allah yang transenden itu menyatakan kehadirannya melalui firman, ya, melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Jadi misteri ilahi itu dapat dipahami dalam batasan tertentu. Jadi gini, kita bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya, sejauh mana Allah mewahyukan dirinya. Lebih dari itu kita tidak bisa. Ini sudah ranah iman. Tetapi kekristenan memahami bahwa Yesus itu adalah firman yang dinyatakan hadir mengambil rupa manusia, yang transenden menjadi imanen, yang tak kelihatan menjadi terlihat di dalam diri Yesus untuk mengajarkan, meneladani, memberikan hidup yang kekal. Jadi ini berbicara tentang Allah menyingkapkan dirinya. Sejauh itulah Allah menyingkapkan dirinya di dalam Alkitab. Dan hanya di dalam ajaran Kristen, di dalam ajaran Alkitab lah Allah sendiri menyingkapkan dirinya. Tidak lagi dia berbicara melalui malaikat, tidak lagi dia berbicara melalui para nabi, tidak lagi dia berbicara melalui ini dan itu, tetapi dia berbicara secara langsung melalui sang firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Ya, saya kasih contoh Bro ya, di dalam klien itu kan firman jadi buku bisa Bro. Dalam iman Kristen firman menjadi manusia. Kalau firman jadi buku, apakah Allah jadi kehilangan firman? Kan tidak juga Bro. Allah kan memiliki firman. Apakah ketika firman Allah diturunkan, dicatat dalam Quran, Allah jadi kehilangan firman? Kan enggak juga. Baik Pak Erben, saya pikir hindari Itu ya. paralelistik ke arah Quran. Saya pikir jangan. Tapi terima kasih atas poinnya sudah cukup jelas. Silakan Pak Zuma. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan bahwa inilah keimanan, ada ruang rasionalitas dan ruang misteri ilahi yang dalam bahasa Kristen disebut pewahyuan, tadi pengungkapan diri, mengungkapan Allah gitu ya dalam batasan tertentu. Firman menjadi manusia. Silakan Pak Zuma, mau masih berkutat di masalah firman menjadi manusia atau kembali ke yang tadi masalah ketuhanan Yesus? Silakan Pak Zuma. Ya, jadi di dalam Yeremia 10 nomor 7 diterangkan seorang pun tiada yang sama sebagaimu, yang tidak ada yang sebagaimu. Kemudian Yesaya 46 nomor 9, aku ini Allah
tiada Allah yang lain atau sesuatu yang setara dengan aku. Nah, tadi saudara menerangkan tentang Yesus adalah firman yang mengambil rupa manusia. Tapi ujung-ujungnya ketika ditanya tentang firman, Anda mengatakan firman tidak dibangkitkan, tapi ternyata firmannya sudah menjadi manusia dan firman itu adalah Yesus. Ternyata ketika Anda mengatakan Tuhan tidak lagi datang memperkenalkan dirinya melalui malaikat, melalui ini, melalui itu, tetapi memperkenalkan diri langsung menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dialah Tuhan Anda itu sendiri yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan ada dimensi di mana manusia tidak akan mampu menalar tentang Tuhan, justru Anda yang menyiksa diri dengan konsep itu. Kenapa? Yesus mengajarkan dirinya manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan dia adalah penerima firman dan penyampai firman. Nah, sehingga saya hanya ingin bertanya kepada Anda, kalau Yesus itu adalah firman, kemudian Anda katakan mengambil rupa manusia, ketika Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, ibunya Yesus sebelum Yesus dihamilkan, dilahirkan menjadi manusia, pertanyaan saya, firman diantar oleh Gabriel, Tuhan mau agar engkau hamil. Apakah di situ ada Yesus? Silakan. Saya mau cross check dulu, Bro Juma, di mana firman diantar oleh malaikat Jibril? Berikan data dong, jangan framing dong. Saya kira sahabat saya ini sudah menguasai hal firman. Anda mengatakan firman itu adalah ide, betul? Gagasan, kehendak. Pertanyaan saya sama Bro Juma, di mana malaikat Jibril mengantarkan firman kepada Maria? Jangan sebentar Pak Irfan, jangan Pak. Oke. Stop. Jadi gini ya. Tadi Anda mengatakan firman itu kehendak. Sebentar, jangan tadi dulu, sebentar begini ya. Jadi jangan memancing sehingga Pak Irfan pun akan nanti mempertanyakan tentang akidah Islam. Jadi fokus ini saatnya saya bertanya tentang akidah Anda gitu loh. Ya makanya begini Pak Juma, coba Anda ulangi lagi pertanyaannya. Saya tadi juga belum terlalu clear, silakan Pak. Poinnya ke arah mana? Oke, firman menurut saudara Erben kehendak, gagasan, dan keinginan Tuhan. Yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria adalah kehendak Tuhan. Apa itu? Tuhan mau agar Maria hamil. Pertanyaan saya, apakah ketika Gabriel menyampaikan keinginan Tuhan kepada Maria, apakah Yesus sudah ada di situ? Oke, saya jawab. Sudah Pak. Jadi kan Pak Irfan tadi pertanyaannya seperti itu, Anda seperti apa mau menjelaskan ya, silakan. Tidak ada Gabriel mengantarkan firman jadi manusia, karena Gabriel itu tugasnya menyampaikan berita bahwa Maria akan hamil. Kehamilan Maria itu bukan karena Gabriel, bukan karena ditiup sama Gabriel, bro. Tapi Gabriel itu memberitahukan, Maria kamu akan hamil. Bagaimana dia hamil? Allah menyatakan karya firmannya mengambil rupa manusia di situ. Itu bro cuma. Nah, itu yang diantar firman atau bukan? Nggak ada diantar di situ. Gabriel itu hanya memberikan informasi bahwa kamu akan mengandung. Bukan dikatakan di situ, Maria ini firman, aku masukkan ke dalam rahimmu. Allah suruh aku, nggak kayak gitu. Nah, artinya firman itu bukan makhluk. Ya kan? Sebentar, itu kehendak kan? Gini, ketika Anda melakukan interupsi terlalu cepat, itu nanti bisa menjadi bukan pertanyaan tapi semacam interrogation question. Jadi hindari itu, biarkan lawan bisa Anda mengkonstruksi jawabannya karena tidak mudah mengkonstruksi satu jawaban. Silakan Pak Eben. Iya, kalau kita kembalikan ke bro juga, Isa di Quran itu kan terjadi juga karya Allah dan karya kalamnya juga, bro. Jangan ke situ Pak Eben. Iya, memang betul. Itu karya Allah, betul. Iya, bukan Allah sendiri. Sekarang di dalam Kristen jelas bahwa Gabriel itu memberitahukan bahwa Maria akan hamil, bukan mengantarkan firman ke dalam rahimnya atau ditiupkan. Itu yang mau saya katakan. Boleh saya sanggah? Iya. Saya pikir begini Pak Zuma dan Pak Erben, kita beralih ke yang lain karena tadi kan premis yang ingin diuji masalah proses ya, ketika Allah mewahyukan pada Gabriel atau Jibril itu kepada Maryam dan kelahiran Yesus itu, saya pikir justru ada kesamaan kalau yang saya catat tadi ya dari Anda berdua saling menyetujui. Saya pikir beralih ke yang lain Pak Zuma, silakan. Apa yang ingin dibahas lagi terkait ketuhanan Yesus Kristus supaya lebih kaya akan informasi? Pertanyaan mungkin beralih yang lain Pak Zuma. Ini sudah pertanyaan lain ini Bang. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman ini diambil dari Yohanes 1 nomor 1. Bahwa firman itu adalah Allah. Kita buktikan, apakah betul Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia? Atau benar-benar janin saripati yang ada dalam tubuh Maria yang menjadi manusia? Makanya saya tanya, ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam engkau namanya dia Yesus, itu adalah kehendak Tuhan atau kehendaknya Gabriel? Jawabannya tentu kita tahu, itu kehendak Tuhan. Nah, ketika kehendak Tuhan ini disampaikan oleh Gabriel kepada Maria sang perawan, apakah Yesus sudah ada di situ? Itu pertanyaan saya. Pak Irwan, jadi pertanyaannya saya ulang dari Pak Zuma ya, poinnya apakah ketika itu disampaikan, apakah Yesus sudah ada? Karena firman itu, ya nanti Pak Irwan mungkin akan mendapatkan poin, tapi moderator mencoba memberikan salah penengah ya supaya lebih nyambung. Jadi sudah diulang beberapa kali soalnya dari Pak Zuma, apakah Yesus itu hadir gitu. Apakah Anda perlu menjelaskan perbedaan antara Yesus firman, karena supaya netizen pun bisa lebih jelas gitu. Oke ya, jadi Gabriel itu kan dikatakan begini, kita lihat aja ya, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Kita coba lihat Lukas ini ya, kita lihat Lukas. Mana ini ayat Lukas 1. Iya, Lukas 1. Lukas 1 ayat 19. 28 seterusnya. Ya. Oke, kita baca aja supaya jadi baik. Baik. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Enggak ada seperti yang Bro cuma sampaikan tadi di situ. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apa kasih salam itu? Kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan." Artinya pada saat malaikat datang, Maria belum hamil. Maka dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Akan itu sesuatu masih apa? Akan itu berarti masa depan. Kalau Maria sudah hamil, harus dikatakan sesungguhnya engkau sudah hamil. Tapi di sini dikatakan engkau akan mengandung.
Kalau Maria sudah hamil, engkau sudah hamil atau engkau sudah mengandung. Tapi di sini katakan engkau akan mengandung. Baru dikatakan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ya, jelas bro. Jadi kalau ditanya apakah Maria sudah hamil ketika malaikat itu datang, enggak. Dan malaikat tidak. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di situ? Yesus ada setelah Yesus yang manusia ya. Hakikat kemanusiaan Yesus ada ketika Maria hamil. Pada saat ini kan Maria belum hamil karena dikatakan akan mengandung. Kalau Maria sudah hamil, maka dikatakan sesungguhnya engkau sudah mengandung. Tapi di sini katakan engkau akan mengandung. Tetapi hakikat firman itu kekal. Nah, di sini sudah ada firman atau tidak ada firman? Firman kan kekal bro, di dalam diri Allah kekal. Firman itu Ya, kan bukan pada ciptaan. saat Gabriel datang, ini menyampaikan firman Tuhan atau karangan dia sendiri? Karangan siapa? Karangan Gabriel. Gabriel itu. Atau ini kehendak Tuhan? Aku rasa ini karangan Gabriel juga ini bukan karangan Gabriel lah. Gimana Oke, bro? berarti yang disampaikan oleh Gabriel adalah firman Tuhan, betul? Yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah kabar baik bahwa Maria akan mengandung. Bukan firman Tuhan. Loh, kabar baik, berita. Gabriel itu tugasnya tahu apa? Menyampaikan kabar baik, menyampaikan Jadi bukan berita. firman Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel. Firman Tuhan dalam pengertian itu perkataan Allah, rema. Oke. Ya. Nah, apakah berkat? Saya pikir sudah jelas Ya. Pak Zuma. Oke. Saya pikir sudah jelas Pak Erben. Saya khawatir kita tidak beralih ke hal yang lebih esensi, yaitu tentang Tuhan Yesus Pak Zuma. Atau Anda ingin tetap berada pada hal ini kalau memang Anda anggap ini penting? Artinya gini, Bang. Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata saudara Ebel mengatakan di sini belum ada Yesus karena ibunya belum hamil. Jadi sisi ketuhanannya itu sudah gugur di situ. Karena ternyata Yesus itu adalah hal baru, dia adalah ciptaan. Sebentar Pak Zuma, dalam Ya. catatan saya tadi ketika melihat Anda berdua ini tektok begitu, yang saya catat baik pertanyaan dan jawaban Pak Erben tadi sebenarnya sudah ada statement dari beliau bahwa keilahiannya itu kekal, berada dalam diri Allah, dan kemanusiaannya itu dari yang tadi ayat ditunjukkan itu akan mengandung. Kalau saya mencoba terjemahkan membantu Anda berdua, itu artinya akan dilahirkan, akan mengandung dan akan dilahirkan, kira seperti itu kemanusiaannya. Tetapi Ya, kalau jika Pak Zuma tadi masih berkutat di situ Pak Erben, saya khawatir dari Pak Zuma nanti ada pengertian bahwa firman itu bernama Yesus mungkin atau seperti apa ya kira, supaya kita juga yang di sini tidak berkutat terus di poin ini. Mohon diselesaikan. Jadi iman Kristen itu begini bro, cuma ya keilahian Yesus yang adalah firman tidak berawal, itu ada di dalam diri Allah kekal. Tetapi kemanusiaan Yesus itu berawal ketika dikandung dan dilahirkan di dalam rahim Maria. Itu data Alkitab. Oke, di sini permasalahannya, makanya tema ini Anda angkat sebagai ketuhanan Yesus. Inilah tema intinya sebenarnya. Ketika Anda mengatakan sisi keilahian Yesus, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan sisi keilahian Yesus sementara Yesus adalah manusia? Bagaimana mungkin manusia punya sisi keilahian? Yang ilahi tetap ilahi, Yesus tetap manusia, tidak bisa berubah. Coba kita lihat dalam Kolose 1 nomor 15. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau itu dilarikan kepada Yesus, Yesus tetap ada ciptaan. Apakah sang Bapa ini ciptaan? Apakah Bapa ini punya sisi kemanusiaan? Coba Anda uraikan. Punya enggak pencipta langit dan bumi ini sisi kemanusiaan? Sebentar ya. Bro tadi kutip dari Kolose berapa bro? Kolose 1 nomor 15. Oke bentar ya. Saya tarik materi saya sudah pernah gali itu. Oke, saya tunjukkan sama bro supaya penonton teredukasi. Ya silakan Pak Erben ambil waktu Anda untuk mencari ya. Mungkin Udah, yang sambil ngopi-ngopi, Oke. yang mau pesen gorengan. Ia adalah- silakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini beberapa bentuk terjemahan, ya. Ini Kristus adalah anak yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ini beberapa. Sekarang ini dia adalah gambar yang tak kelihatan, dialah yang sulung antara segala yang diciptakan. Kita lihat ya. Kata yang sulung oleh penganut bidat Arianisme ditafsirkan sebagai yang pertama dari jenisnya, maksudnya Kristus merupakan makhluk pertama. Kata yang sulung dalam teks Yunani memakai kata totos. Ini digunakan 8 kali dalam PB. Kata ini dalam bentuk adjektif maskulin singular nominatif nodigli yang dapat diartikan yang sulung, lebih tinggi, yang ada sebelum. Kata ini memang dapat diartikan demikian. Tetapi penafsiran ini tidak sesuai dengan tema surat Paulus yang menekankan keunggulan Yesus. Keutamaan Kristus yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah Kristus yang terutama, sebab di dalam Dia, dalam kuasanya atau melalui pantaran dirinya, tatanan ciptaan ini menjadi ada, dan tatanan tersebut ada untuk Dia. Itu yang mau ditegaskan. Jadi bukan Yesus ciptaan di sini. Firman bukan ciptaan. Ya, kita lihat lagi nih. Kata yang sulung dalam teks ini dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, dari segi waktu, bahwa ia ada sebelum segala ciptaan. Jadi, keilahian sang firman sudah ada sebelum segala ciptaan. Dari segi kedudukan, bahwa ia diperanakan atau dilahirkan lebih dari segala ciptaan. Diperanakan atau dilahirkan di sini tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Maka dikatakan Yesus datang dan keluar dari Bapa. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dia, Yesus, sudah ada sebelum segala sesuatu. Dan dia adalah yang utama dari semua ciptaan. Itu artinya di situ Yesus disebut sebagai yang sulung tidak menunjuk kepada kelahiran Yesus secara badani, melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah. Ini dikiaskan sebagai anak tunggal Allah yang kekal. Dengan memperhatikan arti kata prototokos, yaitu yang sulung yang lebih tinggi, yang ada sebelum, maka kata yang sulung dapat diartikan ia yang ada sebelum segala ciptaan, ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman yang telah ada sejak permulaan. Bahwa firman itu ada sejak permulaan. Oke? Itu sudah saya bahas ketika saya menjawab saksi-saksi Yehova.
ada 3 ayat yang sering diikuti saksi Yehova. Tiga-tiganya saya sudah jawab. Saya jelaskan. Oke? Oke. Silakan. Ya, jadi jelas ya bahwa kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah firman. Tadi kita sudah melihat yang dibangkitkan ternyata bukan firman. Yang datang kepada Maria melalui perantaraan kehendak Tuhan melalui Gabriel, itu juga Yesus tidak ada di situ. Nah, lalu dalam kitab Anda sendiri jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Kalau mau Anda larikan kepada firman, itu nggak kena. Kenapa? Di dalam Yesaya 55 nomor 11 pun dikatakan bahwa segala firman yang terlontar dari mulutku, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum yang kuinginkan itu terjadi sesuai dengan yang ku mau. Itu adalah indikasi firman. Nah, sementara Yesus tidak terlontar dari mulut Tuhan, terlontar dari rahim manusia, iya. Itu yang saudara harus pahami di sini. Mohon maaf. Lalu kemudian coba Anda uraikan kepada saya di dalam Roma 1 nomor 3, di situ di dalam bahasa original teksnya dikatakan Yesus itu berasal daripada sperma Daud. Artinya bahwa tadi kita sudah sepakat Yesus tidak ada pada saat Gabriel datang. Nanti dia ada setelah dia dihamilkan. Berarti tidak salah yang diterangkan oleh Roma 1 nomor 3 dalam bahasa Greek bahwa Yesus itu memang berasal daripada spermatos. Oke, sudah bisa dijawab. Iya, silakan. Maria itu kan keturunan Daud. Ya. Jadi itu menegaskan bahwa dia memang memiliki silsilah dari Daud. Itu jelas. Dia kan keturunan Yehuda. Maria. Baru Yusuf pun itu kan Yehuda. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah dengan apa yang Bro sampaikan tadi di situ. Tetapi saya mau tegaskan sama Bro ya begini. Ketuhanan Yesus itu berbicara tentang kemesiasan Yesus. Berbicara Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu menunjuk jabatan, dia raja, dia nabi, dia imam, bahkan dia hakim yang adil. Jadi itu otoritas kepenguasaan Yesus yang diberikan oleh Bapa. Itulah ketuhanan Yesus. Maka iman Kristen, Tuhan dengan Allah, dua kata yang berbeda. Ini Bro, nanti akan saya tanya sama Bro, saya akan cross check apa yang Bro nyatakan dari tadi. Dan nanti saya minta ada waktu untuk Bro mempertanggungjawabkan pernyataannya Bro. Nanti akan saya cross check ini. Siapkanlah dirimu. Ya, silakan aja Anda buka aja original teks kitab Anda, Roma 1 nomor 3. Di situ dikatakan Yesus itu spermatos dari Daud itu sendiri. Artinya, diterangkan di dalam kitab Anda, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan begitu? Kalau masuk ke bahasa Yunani, kita harus cek interlinear. Ini butuh waktu Bro. Oke. Ya, butuh waktu. Apa saya dulu bertanya sampai saya cari, Bro Justin? Enggak, saya pikir kalau tadi ini larinya kan dari Kolos yang satu itu sudah selesai ya Pak Zuma ya. Jadi larinya ke masalah yang tadi benih kemanusiaan Yesus gitu ya Pak Erben ya Pak Zuma, saya rasa ya. Oke, yang saya lagi cari ini Roma pasal berapa tadi? Saya lagi buka nih. Saya juga tidak tahu Roma pasal berapa Pak Zuma, mohon diulang Pak. Roma 1 nomor 3. Oke. Saya cari dulu. Roma pasal 1 ayat 3. Oh, keturunan. Spermatos ya. Kita lihat di interlinear, kata spermatos itu diterjemahkan di sini keturunan. Ya, jadi bukan berbicara sperma seperti itu yang keluar, bukan itu, tapi keturunan. Saya cek dulu. Ya, kita namanya belajar ini Bro, belajar. Supaya jangan asal bunyi. Kalau asal bunyi kan kacau kita nih. 168. Oke, sperma. Itu bisa artinya benih, bisa keturunan, atau diartikan juga orang yang tersisa, atau bisa juga sifat. Itu kalau di interlinear Yunani Indonesia. Bisa dilihat itu di kamus interlinear Yunani Indonesia halaman 714. Jadi bukan sperma dalam pengertian kayak itu yang keluar dari barang itu, bukan begitu. Itu tentang benih ya. Artinya bahwa Yesus berasal dari benih ya. Ya, di situ. Ya, kalau kita melihat secara biologisnya, ya tentu betul bahwa Yesus itu kan manusia yang lahir dari silsilah keturunan Daud. Konteks itu, Bro. Ya, dari benih Daud. Bukan, lagi juga dikatakan di situ kan keturunan Daud. Enggak mungkin lah itu berbicara sperma dari hasil kelamin Daud, karena Daud udah mati. Tapi itu menunjukkan silsilah keturunan. Karena Daud udah mati ribuan tahun, Bro, nggak mungkin lagi spermanya. Emang nggak ada apa sperma ditabung waktu itu kan belum ada. Tapi itu berbicara dari keturunannya secara manusia. Mungkin udah jelas lah itu. Ya seperti itu Pak Zuma. Jadi yang saya catat dari penjelasan Pak Erben itu sperma dari tidak melibatkan sperma manusia, kira-kira seperti itu. Lalu bahasanya apa Pak Erben? Supaya karena saya pikir belum ada bahasa untuk menjawab frase yang untuk frase utama, frase kunci untuk menjawab tadi yang Pak Zuma sampaikan. Berasal dari benih Daud. Iya, benih Daud di situ bukan berbicara sperma, di situ bukan berbicara itu. Iya. Nah, Kita itu berbicara mengenai benih Daud. Oke. benihnya. Iya. Jadi artinya gini juga, memakai istilah itu untuk menunjukkan tentang sisi kemanusiaan Yesus itu. Nah, betul Yesus kan lahir dari keturunan benih silsilah Daud. Bukan benih Daud karena Daud udah mati ribuan tahun. Oke, udah cukup saya rasa, udah jelas. Ya, saya pikir sudah jelas Pak Zuma. Jadi ini memang tidak melibatkan tadi yang saya tangkap, yang saya catat tidak melibatkan benih manusia laki-laki, tapi itu dari, kalau saya mungkin membahasakannya, mohon izin ya, dari roh pekerjaan Allah, kira-kira seperti itu ya Pak Erben ya. Ya, pekerjaan Tuhan lah itu, pekerjaan Roh Kudus, itu mujizat. Ya, sorry saya bukannya masuk substansi, maksud saya supaya kita beralih ke yang lain gitu. Ya. Ini masih ada tidak host waktunya? Kita sudah sejam atau lebih atau bagaimana nih? Masih 1 jam lagi, Pak. 1 jam lagi, luar biasa ya.
Aku Ya, kalau- jadi aku ingin proses boleh, moderator? Jangan bertanya akidah Islam ya, karena ini sesi Iya ya. menjelaskan Kristen. Tanya apa Pak? Tadi Bro Juma di pembukaan tadi dikatakan Bapa nuzul jadi manusia. Bro Juma boleh nggak tunjukkan ayat Alkitab yang menjadi acuan Bro Juma ada ajaran Bapa nuzul jadi manusia? Ya tadi Anda sendiri yang menunjukkan bukan? Mengambil rupa manusia. Saya tanya sama Bro, Bapa nuzul jadi manusia ada ayatnya nggak? Itu kalimatmu tadi saya catat di sini. Ya, Baru tadi ada tadi pencipta nuzul jadi manusia. Ada nggak ayat ini di Alkitab? pencipta nuzul jadi manusia. Iya. Ya, saya hanya membangun yang apa yang kemudian saudara utarakan. Bahwa yang namanya Tuhan pasti pencipta. Tapi ternyata kemudian ada yang turun dari surga menjadi manusia. Yang turun dari surga kan pemahaman Kristen itu adalah Tuhan. Yang saya tanya samamu itu ayatnya mana acuanmu berbicara? Jadi gini, Bro. Sebentar Pak, sebentar. Saya pikir begini, kalau yang saya catat, saya tadi sedang menyimak Pak Irben lagi membahas yang mana. Saya pikir itu yang di opening speech Pak Zuma, yang di pembukaan Anda, saya juga catatan saya juga ada. Tapi gini saja Pak Irben, jadikan itu sebuah pertanyaan dan silakan Anda menjawab saja. Jadi Oh, jangan iya. ditanyakan balik. Oke, Ada ada pada beberapa. Oke, saya catat ini beberapa ada opening statementnya Bro Juma. Kekeliruan Kristen tentang penyembahan kepada Yesus. Saya sudah pernah menjelaskan, Bro, bahwa dalam konteks orang Yahudi pun raja disembah. Jadi penyembahan itu maknanya tidak hanya semata kepada Sang Pencipta Allah di surga, enggak. Tetapi konteks dan makna penyembahan kepada raja bukanlah konteks sama penyembahan kepada Allah. Bahkan Daud menyembah dikatakan di situ. Istrinya Daud menyembah Daud. Apakah itu berbicara tentang Allah? Tidak. Jadi di sini pemahaman kita tentang kata menyembah itu yang harus lebih dimantapkan. Jangan hanya menyembah, kita pikir aneh-aneh aja gitu. Baru di Bilangan 23:19, baru tadi katakan Allah bukan manusia. Tidak ada di dalam ajaran Kristen mengatakan bahwa manusia Allah. Nggak ada. Justru ayat ini kami telan bulat-bulat. Yesus yang manusia itu adalah firman-Nya Allah yang inkarnasi, yang mengambil rupa manusia. Baru tadi kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, saya sudah jelaskan, sudah jelas ya. Bapa lebih besar daripada semuanya, saya sudah jelaskan tadi. Baru kalau ini Yesus diberi kuasa, itu jelas. Makanya kami orang Kristen percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Karena hanya kepada Yesuslah diberikan kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa menjadi hakim, kuasa untuk menang atas iblis, atas dosa, atas maut. Itu jelas. Tidak ada orang Kristen yang menentang hal itu. Jadi ya, baru dikatakan orang Kristen itu harus meminta kepada Allah. Memang kami meminta berdoa kepada Allah melalui perantaraan Yesus, tidak masalah. Iya, justru karena Yesuslah menjadi pengantaran itu, maka kami doanya pasti. Kenapa? Sedikit saya kasih tahu sama Bro. Dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Tetapi Yesus datang menyelesaikan persoalan ini, maka di dalam Yesus kami didamaikan. Maka melalui Yesus kami langsung dekat. Karena Bapa sendiri yang memberikan jalan itu kepada kami. Kepada Yesus. Maka Yesus katakan, barang siapa meminta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan. Tetapi juga kami langsung berdoa kepada Bapa juga bisa. Makanya kami berdoa, kepadamu ya Allah, Bapakku yang di surga, kami memohon. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat, firman-Mu yang menjadi manusia kami berdoa. Amin, jelas. Di situ. Baru menyembah Bapa, kami menyembah Bapa, Bro. Menyembah Bapa Sang Pencipta itu sebagai Allah kami. Tapi kami menyembah Yesus sebagai Mesias. Kristus kami. Karena dia adalah Tuhan dalam pengertian kulios, penguasa Mesias. Bukan bahwa kami ketika menyembah Yesus, dialah Bapa itu sendiri. Orang yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu pemahaman yang keliru, Bro. Itu keliru, Bro. Di situ ya. Jadi kami tidak mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, nggak ada, Bro ya. Baru di sini dikatakan Yesus menyembah kepada dirinya. Saya mau tanya sama Bro, Yesus ada nggak dia mengatakan menyembah kepada dirinya? Nggak ada. Yesus menyembah kepada Bapa. Dan kami juga menyembah kepada Bapa. Dan kami sembah Yesus sebagai Mesias kami, sebagai Kristus kami. Bukan bahwa Yesus itu langsung menjadi Bapa itu sendiri. Ini kekeliruan yang terjadi selama ini, sehingga kita menyampaikan sesuatu tapi senjata kita ini moncongnya entah ke mana. Berarti sembahan Anda ada berapa sembahan Anda? Berarti Bro nggak memahami dari konteks arti kata menyembah yang saya jelaskan. Iya, saya tanya kepada Anda. Saya pikir ini Pak Suma, jangan ada pertanyaan seperti itu, karena justru itu menjadi muara polemik. Pertanyaan ada berapa sembahan. Jadi tadi Pak Elben sudah menjelaskan konteks penyembahan. Saya tegaskan dan saya catat penyembahan kepada Yesus dalam batasan ya ke kemesiasannya ya Pak Elben ya, kalau salah seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada lagi nanti akan menjadi logical fallacy ketika Anda menanyakan ada berapa sembahan. Saya pikir masalah penyembahan ini sudah jelas oleh Pak Elben. Apakah Pak Zuma ingin beralih ke yang 23. Ya, Tuhan yang benar itu memang mengajarkan menyembah hanya kepada dirinya. Nah, sekarang Anda juga menyembah kepada Yesus, menyembah juga kepada Bapa. Nah, Pak Suma, saya potong Pak, saya ulangi lagi. Pak Erben sudah menegaskan penyembahan kepada Yesus. Tadi Pak Erben saya catat dalam batasan kemesiasannya. Dan penyembahan kepada Bapa, ya kalau saya mencoba untuk menyembah tadi tentu kepada apa Pak Erben, fase yang Anda ingin sampaikan. Oke, Bro Juma tadi kan coba mengutip dari raja-raja bahwa yang disembahnya Allah. Tetapi karena Bro mungkin tidak utuh membaca kitab raja-raja, di sini lalu Bathsheba berlutut, sujud menyembah kepada raja. Apakah raja di sini adalah Allah? Tidak. Masuklah ia menghadap raja lalu sujud menyembah kepadanya? Tidak. Jadi di sini kita harus menempatkan kata pada konteks. Kalau kata itu dilepaskan dari konteks, itu berbeda. Sama seperti bisa. Bisa itu bisa racun. Bisa itu bisa dapat melakukan. Gila. Gila itu bisa orang gila. Tapi gila itu juga artinya hebat. Wih, Messi malam hari ini mainnya gila. Gila di situ dia hebat banget, cetak gol 3. Jadi di sini kita harus memiliki kemampuan menganalisa kata dengan konteks, bukan memperkosa kata melepas dari konteks. Itu kalau penyembahan itu. Tidak ada orang Kristen Tritunggal yang sejati ketika menyembah Yesus bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri, Yesuslah Allah Bapa Sang Pencipta itu, nggak ada. Saya pikir udah jelas. Saya akan tunjukkan ini
menurut saya perlu saya kasih tahu sama Bro Cuma. Ya, jadi gini saudara Erben, saya paham itu ya tentang penyembahan seperti data yang Anda kasih, saya ngerti. Di dalam 1 Samuel 25:23 juga di situ ada diterangkan bagaimana kemudian orang-orang ketika Abigail melihat Daud juga sujud menyembah ke tanah di hadapan Daud. Apakah kemudian Daud itu Tuhan? Tidak. Tapi permasalahannya di sini tentang Yesus. Kita sejam Anda mengurai sana kemari, itu untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berbeda dengan satu raja-raja, dua raja-raja yang Anda tunjukkan. Memang mereka dihormati sebagai raja, tapi Yesus beda. Coba Anda lihat, ketika Anda tanya kepada saya, mana pernyataan Tuhan Bapa Nusul menjadi manusia? Loh, bukannya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ketika Allah ini diterangkan lagi di data nomor 14-nya, Allah itu telah menjadi manusia. Allah jadi manusia nggak ada ayatnya bro, kok kayak gitu cara bacanya? Sekarang begini kawan, apakah firman itu sama dengan Allah? Oke, saya jelaskan sama kamu ya. Tunggu. Apakah firman itu sama dengan Allah? Saya jelaskan sama kamu. Oke. Nanti- Firman itu sama dengan Allah dan firman Oke. itu menjadi manusia. Berarti Allah itu menjadi manusia. Oke, saya jelaskan. Oke, silakan. Saya tahu pertanyaannya, jangan disimpulkan. Silakan Pak Erben. Oke, saya jelaskan ya supaya bro memahami nih. Ini waktu yang indah untuk bro memahami iman Kristen yang sesungguhnya supaya bro itu jangan menyampaikan iman Kristen yang bukan sesungguhnya. Perhatikan, pada mulanya adalah firman, NRK, hologos. Kata adalah di sini itu imperfect, aktif, indikatif. Imperfect itu artinya unsur makna terus menerus. Aktif itu sedang berlangsung, indikatif itu kenyataan. Baru kalau di sini pada mulanya itu kata mulanya di sini kata benda, bentuk feminim tunggal objek. Jadi kalau dilihat teks Yunani, maka kalimat pada mulanya adalah firman diartikan di dalam permulaan ada itu firman. Ada dan terus menerus ada dan nyata. Firman itu sudah ada dan terus menerus ada di dalam permulaan. Itu kita lanjut di kalimat berikut. Dan itu firman bersama-sama Allah. Kai hologos en prostonteon. Dan itu firman sudah ada terus menerus nyata bersama itu Allah. Jika kalimat kedua ini dipadukan dengan kalimat pertama, maka tepat diartikan bahwa firman sudah ada dan terus menerus ada dan nyata sejak dari permulaan, yaitu di dalam diri Allah. Itu jelas. Jadi belajar saya tentang Alkitab seperti ini bro. Jadi saya berterima kasih hari ini bisa menyampaikan ini samamu. Besok-besok jangan lagi omongkan yang bukan iman Kristen. Dan Allah adalah itu firman. Kai theos en hologos. Di sini kata adalah di sini dengan kata bersama-sama, dengan kata ini adalah bersama-sama, adalah ini bersama-sama, ini semua itu dari kata ini dengan apa ini lihat ini emi, ada 3 kata emi di situ. Oke, jadi yang kedua itu nih firman itu nyata ada, berada, tinggal, sedang ada dan terus menerus ada di dalam diri Allah. Jadi firman itu adalah Allah, bukan artinya begini aku adalah Juma adalah aku, bukan gitu. Firman itu adalah artinya Allah, bahwa di dalam Allah ada firman. Karena firman ada di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Karena sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Allah dengan firman-Nya tidak terpisahkan. Satu, itu maksudnya di situ. Saya pikir ini penjelasan sudah sangat sederhana. Supaya Oke, saya tangkap boleh. Boleh, silakan. Oke. Terima kasih atas penjabaran Anda. Yang Anda jabarkan itu adalah firman, sifat yang melekat pada diri Allah. 2 poin yang saya tangkap. Firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Kedua, Allah dan firman tidak pernah terpisah. Berarti firman tidak ada pada diri Yesus. Firman ada pada diri Allah. Karena firman tidak bisa keluar daripada Allah. Firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Jadi dia tidak bisa berubah wujud menjadi manusia. Makanya saya katakan firman itu bukan Yesus. Kalau diterangkan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, saya sepakat itu. Tapi berbicara mengenai Yesus yang manusia, bukan firman yang unyu-unyu berubah menjadi manusia. Karena menurut Anda, firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Allah dan firman tidak pernah terpisah. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan firman menjadi manusia, ya firman itu telah menjadi manusia, berarti firman sudah berpisah dengan Allah. Karena Allah tidak ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Sementara Anda menerangkan firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Ternyata firman itu keluar dari dirinya dan berada di dalam diri manusia bernama Yesus. Apakah itu benar? Oke ya, berarti bro belum nangkap yang saya jelaskan. Saya bahasanya sangat sederhana. Yang tadi yang saya jelaskan itu kan tentang posisi firman di dalam diri Allah. Sekarang saya masuk ke ayat 14. Firman itu yang ada di dalam diri Allah itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria. Saya kasih gambaran tadi sama bro. Ketika Allahnya bro menyampaikan firman melalui Jibril, ditulis dalam kitab Quran, maka Quran itu dipandang sebagai firman Allah. Apakah Allah bro kehilangan firman? Kan tidak juga bro. Itu hanya sebuah paralelisme aja sih supaya ada bisa berpikir. Saudara Tapi sebentar, moderator. Sebenarnya ya salah boleh lah. Yang penting paralelismenya jangan terlalu berlebihan. Tapi nanti silakan diklarifikasi oleh Pak. Perhatikan ya. Oke. Jadi firman itu firman yang tidak terlihat mengambil rupa manusia supaya terlihat melalui perantaraan rahim perawan Maria. Jadi yang transenden menjadi imanen. Itu tadi bahasanya sudah jelas sebenarnya tadi. Dari awal ini kembali ke belakang-belakang. Jadi yang saya jelaskan tadi itu ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tapi saya tidak selesaikan di ayat 14. Kenapa? Karena pertanyaannya ayat 1 sampai 2. Tapi karena belum sampai giring jadi dipolemikan, saya jelaskan ini firman itu, firman yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah mengambil rupa manusia. Namanya Yesus. Yesus yang manusia itu diberikan Allah, Bapa itu kuasa mengampuni dosa, kuasa mendamaikan, kuasa menyelamatkan, kuasa menang atas iblis.
Dan itu dibuktikan Yesus. Yesus tidak hanya ngomong, tapi dibuktikan dengan kehidupannya. Makanya orang Kristen menyembah kepada Yesus Raja segala raja yang sudah mengalahkan kematian, bukan yang hidup dalam kematian. Baik, Iya. baik Pak Erben. Saya pikir begini Pak Erben, Pak Zuma, jangan kembali lagi ke masalah firman karena tadi sudah ada penjelasan kunci dari Pak Erben, Pak Zuma terkait imanen transenden dan imanen pewahyuan yang saya catat. Jadi apakah masih mau dilanjutkan ke masalah yang ketuhanan karena ini sudah mendekati waktu terakhir Pak Zuma? Saya hanya ingin meluruskan tentang apa yang diterangkan saudara Erben mengenai firman di dalam Islam. Silakan. Oke, jadi ketika Anda mengatakan sama dengan Al-Quran, firman dibukukan menjadi Al-Quran. Nah, ini yang harus saya luruskan. Tidak ada satupun manusia beragama Islam yang meyakini bahwa firman berubah menjadi buku. Tapi yang ada adalah firman yang diwahyukan dibukukan dalam sebuah lembaran kertas, kemudian disatukan menjadi sebuah kitab. Dan kitab itu bukan Tuhan yang usul, bukan Tuhan yang mengambil rupa kertas atau rupa buku. Dan tidak ada kemudian umat Islam yang menyembah buku berupa Al-Quran. Al-Quran, firman menjadi Al-Quran, artinya bahwa firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu dibukukan dalam sebuah kitab namanya Al-Quran. Bukan firman sifat Allah kalamullah yang kemudian nusul berubah menjadi buku, bukan. Tapi rangkaian ketetapan hukum-hukum Tuhan ditorehkan di atas sebuah buku, dan itu yang disebut kitab suci Al-Quran. Berbeda dengan pemahaman Anda terhadap Yesus. Yang Anda katakan adalah firman yang melekat pada diri Tuhan, dan firman adalah Allah, itu berubah menjadi manusia, telah menjadi manusia. Ketika dipertanyakan siapa yang dibangkitkan, Anda mengatakan manusianya yang dibangkitkan. Padahal yang menjadi manusia adalah firman. Berarti yang dibangkitkan adalah firman. Itu saudara Herbert. Oke, jadi bro kembali membuat sebuah framing yang menurut saya tidak menyimak apa yang saya sampaikan. Tidak ada di dalam kalimat saya dan Alkitab yang mengatakan firman itu berubah kayak Power Rangers. Nggak ada. Firman menjadi manusia berubah. Iya, bukan berubah. Apakah menjadi manusia? Saya sudah jelaskan tadi. Itu artinya mengambil rupa. Itu yang disebut dengan inkarnasi. Sebentar Pak Zuma, Pak Erben. Iya. Pak Zuma, Pak Erben. Saya pikir nggak usah dilanjutkan ke yang tadi lagi, karena tadi sudah dijelaskan Pak Zuma konteks perubahan itu mungkin dalam bahasa yang dimaksud adalah inkarnasi, kira-kira seperti itu. Ya, Jadi bukannya saya tadi Pak Erben sudah menjelaskan itu Pak Zuma, bukan perubahan seperti dari benda capai saya kayak seperti itu. Firman tetap dalam diri Bapak yang tadi saya catat. Saya pikir gini Pak Zuma, terima kasih atas penjelasan mengenai tadi konteks firman Allah dalam Quran gitu. Apakah ada pertanyaan lain Pak? Karena waktunya sudah semakin singkat. Kalau tidak kita langsung ke closing statement supaya tidak terlalu panjang juga sesi ini. Iya, artinya gini Bang, mau sampai kapanpun intinya saudara Erben akan tetap saja tidak mampu membuktikan jangan ada kata-kata itu. Oke. Jadi gini Pak Zuma, saya pikir Pak Kores izin kita untuk langsung closing statement. Silakan diawali dari Pak Zuma dulu, nanti Pak Erben, salah kasih sejati duluan. Tadi yang duluan siapa ya? Saya dibalik. Oh iya, berarti balik sekarang yang duluan adalah Pak Zuma, diakhiri oleh Pak. Enggak. Kasih sejati duluan. Kok kau yang ngeras Kores? Nah, ini closing statement harus netral ya. Nanti saya akan tegur. Netral jika Kores. closing statement itu saling menyerang atau Ini tidak. siapa Kang Kilang Minyak lagi ngomong-ngomong? Sebentar ya, ini moderator. Baru saya kira. Yuk lanjut. Sebentar dulu, yang lain di mute dulu. Pak Kores, closing statement biasanya setiap kali saya moderatorin itu bergantian. Yang tadi di awal itu opening duluan, nanti closing baru terakhir. Sebaliknya seperti itu. Dan harus closing statement jangan dimanfaatkan untuk memberikan serangan yang tidak bisa di counter. Jadi tidak boleh. Closing statement harus justru memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah lawan diskusinya itu sampaikan, bukan untuk menambahkan framing-framing baru, premis baru, apalagi kesimpulan yang tidak bertanggung jawab. Jadi silakan. Oke, bisa dipegang ya? Bisa, tenang, Bro. Oke. Silakan closing statement dari yang tadi sebelumnya yang mengawali adalah Pak Erben, sekarang dari Pak Zuma. Silakan Pak Zuma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terima kasih saudara Erben telah mengangkat tema ini yang pada intinya bahwa kata Tuhan yang dinobatkan kepada Yesus itu kita sudah urai, dan saudara pun mengakui bahwa Tuhan dalam arti bahwa Yesus ini tidak setara dengan Sang Bapa, Sang Pencipta dan seterusnya. Itu poinnya di situ. Lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwa Anda menyembah Yesus, sementara di dalam 2 Raja-Raja 17:36, Yesaya 66:23 yang harusnya disembah dalam perspektif Tuhan Pencipta langit dan bumi itu hanya Allah saja yang sahabat mungkin sebut dengan sebutan Bapa. Dan lagi-lagi saudara mengatakan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu sama ketika penyembahan terhadap Daud, penyembahan terhadap Musa dan seterusnya. Artinya bahwa salahlah orang-orang yang menganggap Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang usul menjadi manusia, dikarenakan karena ternyata Tuhan yang Anda maksud ini adalah sebagai kurios, sebagai Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Artinya dari saya mengambil poin yang sangat bermanfaat dari paparan saudara yang berdata dan berdalil bahwa Yesus kedudukannya tidaklah lebih besar dari Sang Pengutus. Posisinya hanyalah utusan, dia adalah manusia yang kemudian Anda katakan memiliki dua natur, satunya adalah natur manusia, satunya adalah natur keilahian. Sangat disayangkan kalau saya sendiri mengatakan bahwa pada sisi Bapa itu tidak ada sisi kemanusiaan. Hanya Yesus yang memiliki sisi kemanusiaan dan memiliki sisi keilahian. Sementara sisi keilahian yang Anda maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, seperti membangkitkan, lalu kemudian mengatakan dosamu telah diampuni. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi sisi keilahian yang dimaksud Yesus itu adalah sisi mukjizat yang diberikan Tuhannya kepada Yesus. Jadi tidak ada kemudian hal yang bisa Anda utarakan menurut penilaian saya yang bisa mengangkat posisi Yesus sebagai oknum yang senantiasa menyembah taat kepada Tuhan
berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Saya kira begitu, sahabat Erben. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita membahas tema ini. Ya, mudah-mudahan Anda panjang umur, sehat selalu, dan bahagia bersama dengan keluarga. Moderator, terima kasih, Anda sangat luar biasa. Terima kasih. Pak Suma, terima kasih atas closing statement-nya. Silakan Pak Erben mengefektifkan waktu. Closing statement 2-3 menit, jangan terlalu lama pada poinnya, dan apresiasi kepada pihak bukan lawan ya, tapi partner dialog gitu. Terima kasih. Silakan Pak Erben. Oke, terima kasih Bro Juma. Diskusinya sangat hot, indah, mantap. Kayak gini lah yang mantap. Terima kasih Bro Edo ya. Jadi Bro Juma, saya mau tegaskan sama semua orang, ketuhanan Yesus itu berbicara ke penguasaan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Dia adalah Raja, dia adalah Nabi, dia adalah Imam, dia Hakim yang adil. Maka kekristenan tidak memahami bahwa Tuhan Yesus artinya bahwa Yesus Bapa sendiri, atau Yesus adalah Bapa di surga yang jadi manusia. Bukan. Kalau ada orang menganggap bahwa Yesus adalah Bapa di surga sendiri yang jadi manusia, itu jauh dari yang namanya ajaran Tritunggal Kristen sejati. Dan iman Kristen itu berpusat kepada ketuhanan Yesus yang berasal dari Allah Bapa di surga di situ. Jadi ini yang selama ini banyak orang salah memahami tentang beda kata Tuhan dan Allah. Tidak bisa membedakan antara sifat keilahian Yesus yang kekal di dalam diri Allah dengan sifat kemanusiaan Yesus yang baru ada setelah dilahirkan atau ada di dalam rahim perawan Maria. Dan saya mau katakan sama bro, kalau ada orang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu sudah diputuskan oleh bapak-bapak gereja, itu keliru ya. Orang mengatakan bidat. Tapi kalau orang lagi emosi katakan bodat, ya udahlah urusan berikutnya itu ya kan. Jadi di sini kemanusiaan Yesus itu memang berasal dari rahim Maria. Maka karena itu Yesus mengatakan dia lebih kecil dari Bapa kemanusiaannya. Tetapi keilahian Yesus sebagai firman itu kekal di dalam diri Allah. Ini yang perlu saya tegaskan kepada kita. Jadi bagi kami kemesiasan Kristus itu menegaskan ketuhanan Yesus, bahwa dia berkuasa. Dan karena itulah maka di dalam kekristenan tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah juru selamat. Tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah yang bisa memimpin kita menang atas dosa, atas iblis, atas maut. Karena kepenguasaan Bapa nyatakan melalui Yesus, di mana sang firman yang inkarnasi jadi manusia yang bernama Yesus itu. Inilah indahnya kalau orang mengenal Yesus dengan benar berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan orang-orang yang mantan pernah baca Alkitab tapi nggak utuh. Jangan mantan-mantan orang yang baca Alkitab tapi nggak utuh ya. Itu keliru namanya itu. Orang barat bilang, "Peri ngakutan pe," kalau kayak gitu. Makanya orang Kristen tidak pernah membangun pemahaman di luar daripada Alkitab. Dan Alkitab ini menjadi fondasi iman Kristen untuk mengenal Yesus dengan luar biasa. Jadi mulai malam hari ini saya mau tegaskan sama Bro Juma, kalau di depan kita dialog, pahami perbedaan makna kata Tuhan dan Allah. Pahami arti kata Tuhan kepada Yesus itu menunjuk kepada kemesiasan, kepenguasaan daripada firman yang inkarnasi jadi manusia. Barangkali itulah yang mau saya sampaikan. Saya hanya menutup, jangan ragu untuk percaya kepada Yesus, karena Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena hanya Yesus yang datang dari surga, hidup sempurna di dunia, dan dia kembali ke surga dan akan datang di zaman menjadi hakim yang adil. Haleluya. Terima kasih Bro Juma. Terima kasih semuanya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Suma, Pak Erben. Ya, dari host untuk memberikan closing statement sedikit, menyampaikan apresiasi kepada host, kepada tuan rumah, dan juga kepada channel-channel Muslim maupun channel-channel YouTube Kristen, para apologet. Zoom MMCI jangan lupa. Ya, Zoom ini saya tidak hafal bersatu ya. Silakan Anda promosikan sendiri, tapi intinya ini bisa mewakili kerinduan kita semua memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia, supaya semakin rukun dalam kebinekaan, menempatkan. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman dan keyakinan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus kepada Ustadz Suma yang merupakan kebanggaan yang selalu dibanggakan oleh umat Muslim seperti itu. Karena kalau kita melihat di setiap debat atau diskusi ketika Ustadz Suma ada di dalamnya, ruang diskusi itu akan pastinya suasana akan menjadi heboh dan juga rusuh, karena kita akan hanya mendengarkan dan melihat suara Ustadz Suma yang selalu dia besar-besarkan ketika setiap argumentasi dan data-data yang dia bawakan itu bisa dipatahkan dan bisa juga dibantah kebenarannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini kerap kali dia membahas iman kekristenan dan juga kerap kali dia membahas tentang isi Alkitab. Kalau kita melihat perbandingannya, ternyata di setiap diskusi atau debat yang ada Ustadz Suma di dalamnya, kita bisa memberi penilaian atau kita bisa melihat bagaimana ternyata Ustadz Suma ini dia lebih banyak membahas tentang kekristenan dan juga isi Alkitab daripada dia mendalami lebih dalam lagi tentang iman keyakinan dia dan juga kitab suci yang dia yakini. Hal ini kan aneh dan lucu, dan ketika dia sendiri yang berkuar-kuar tentang iman kekristenan dan semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh para apologet Kristen, hal ini menimbulkan suatu reaksi yang kurang baik dari Ustadz Suma.
di mana dia selalu membesar-besarkan suara supaya ya seakan-akan dialah yang lebih benar dan dia juga yang lebih mengerti dan memahami tentang iman kekristenan. Apalagi dia sendiri telah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab. Kita bisa melihat dari mana sih dia bisa mengangkat atau mengklaim dirinya sebagai seorang ahli Alkitab, sedangkan cara dia mentafsirkan Alkitab saya itu salah. Dia hanya mencomot satu ayat dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan tanpa dia membaca keseluruhan ayat dan mencari tahu maksud dan tujuan penulisan dari ayat tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana hal itu pada akhirnya membuat para apologet Kristen menjadi geram. Karena apa? Karena Ustadz Tsuma ini dengan begitu leluasa dia bisa berkuar-kuar tentang iman kekristenan, bukan untuk dia tinggikan atau dia puja atau dia bagaimana, malahan dia hanya ingin menjatuhkan iman kekristenan seperti itu. Sehingga ketika para apologet Kristen membawakan setiap data dan argumentasi yang bisa mematahkan setiap tuduhannya, bahkan juga pemahaman yang begitu buruk tentang iman kekristenan, hal itu membuat dia sendiri menjadi kepanasan, emosi, sehingga dia mengeluarkan suara-suara besar seperti itu. Karena apalagi kalau kita mendengar mereka membahas tentang konsep ketuhanan dari Yesus Kristus sendiri, kita bisa mendengar bagaimana Ustadz Tsuma sendiri seharusnya sudah tidak perlu memperpanjang lagi masalah ini, karena apa yang dibahas atau apa yang dijelaskan oleh para apologet Kristen itu sudah sangat baik dan juga benar dan sesuai dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena konsep ketuhanan yang kami yakini bahwa kami menyembah Allah sebagai Sang Bapa dan juga Yesus sebagai Kristus atau Mesias penyelamat umat manusia. Dan hal inilah yang disalahpahami oleh Ustadz Tsuma sendiri, yang menganggap bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan, karena tidak mungkin seorang Tuhan mati begitu saja atau dia disalibkan seperti itu, karena salib merupakan suatu lambang kehinaan bagi seorang yang disalibkan seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa pemahaman dari Ustadz Tsuma ini sangat di bawah rata-rata, karena kalau Ustadz Tsuma mau mengerti, memahami tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, seharusnya Ustadz Tsuma membaca Alkitab dari Kejadian hingga pada Wahyu dengan begitu teliti dan dengan menafsirkan dengan benar, supaya dia mengerti dan memiliki pemahaman yang baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan hal inilah yang kerap kali Ustadz Tsuma bantah dan menjadi bahan perdebatan dengan para apologet Kristen. Sehingga pada akhirnya dia sendiri mengeluarkan satu statement. Dia mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli kitab suci atau Alkitab. Padahal kalau kita melihat Ustadz Tsuma ini memiliki pemahaman yang kurang baik ya terhadap Alkitab itu sendiri. Akan tetapi ya itulah fakta yang sedang terjadi di dalam dunia debat atau diskusi. Akan tetapi kita hanya bisa berdoa kepada Ustadz Tsuma sehingga suatu saat nanti dia bisa melihat suatu kebenaran dan keselamatan yang kekal, yang sejati, yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita juga terus berdoa untuk para apologet Kristen dimanapun mereka berada, siapapun mereka, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal pada Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang, supaya banyak orang yang boleh melihat kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, dan keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman. Kiranya debat atau diskusi ini boleh menjadikan suatu bahan edukasi yang baik untuk kita semua, dan kita boleh dicerdaskan untuk bisa berapologet dengan baik. Oke sahabat semua, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.